Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang pinter sama orang bejo itu hebat orang. Nah ini orang pinter, maka tahu kalau ini itu akhir tahun, bukan awal tahun. Tapi bisa ada orang bejo, pinter saya terekspos, sehingga orang tetap saja bilang ini peringatan awal apa? Tahun. Jadi menang orang bejo gitu. Ini akhir tahun apa awal tahun? Hari ini akhir tahun, berarti ini peringatan apa? Akhir tahun. Hanya orang bejo yang kesalahannya tidak dikoreksi. Jadi ini alhamdulillah. Jadi ya tapi ini kesalahan yang tidak maksiat. Insya Allah dimaafkan Allah Subhanahu Wa Taala ini karena kesalahan itu ada dua, ada kesalahan yang maksiat, ada kesalahan yang tidak maksiat. Saya punya komitmen terhadap agama ini. Baik tadi yang dikatakan Pak Rektor. Ada unsur ulama, ada unsur habaib, ada unsur pengusaha, ada unsur birokrat. Di antara kenangan-kenangan saya dari Syekhina guru kita bersama Kiai Haji Maimun Zubair, beliau itu sering dawuh, sering ngendikan, dan itu saya sampaikan juga ketika 7 hari wafatnya Agus Robah, cucu Mbah Maimun, putra Agus Robah. Di antara yang beliau katakan itu adalah sok hak agama itu senggawa pegawai negeri. Itu berkali-kali beliau ngendikan gitu ya, saya agak bantah. Nah, kalau santri bah, santri karuan mesti gawa agama, tapi sebenarnya senggawa pegawai negeri. Setelah saya jadi kiai dan penelitian, saya itu berkali-kali didatangi dokter, tentara, juga polisi. Mereka sering bilang gini, Gus saya ini dokter negeri. Saya ke NTT, ke Papua, karena saya muslim, berkebutuhan Islam, maka dibikinkan musola, dibikinkan masjid. Kalau kiai tidak bisa, bikin sendiri urunan mau narik siapa itu. Mau narik tarikan di jalan yang mau nyumbang siapa. Tapi kalau kebutuhan negara, karena tugas negara, ya difasilitasi negara dan tidak dianggap misionaris karena negara. Itu juga di beberapa negara yang non-muslim, kayak di Argentina, di Venezuela, itu ada masjid, ada kajian Islam ya karena duta besar. Dan itu aparat negara. Disinilah kearifan para ulama berkoalisi dengan umarok dengan makna yang positif bahwa agama ini harus ditopang umarok, sistem negara. Tentu di situ ada tentara, ada polisi, ada macam-macam. Kita sebagai kiai juga nggak berdaya di depan para bandar narkoba apa-apa kalau nggak ada BNN. Kita mau apa dengan korupsi kalau nggak ada KPK? Sehingga kearifan para guru-guru kita, mulai Mbah Maimun, bapak saya sendiri, NU, Muhammadiyah, semua ormas-ormas Islam itu pasti maulah kerjasama. Karena kita siapa ya? Kalau tidak kerjasama. Dan di antara pesan Rasulullah SAW adalah yaduwahi ma'al jamaah. Jadi apa ya, kebersamaan itu sudah berkah. Fa inna yadawahi ma'al jamaah. Jadi berkah. Lalu kenapa saya kalau ngaji bawa kitab? Ini agak sebetulnya itu lazim. Lazim itu suatu yang harus. Tapi karena kelamaan mubalek itu tidak pakai kitab. Seakan-akan bawa kitab itu yang aneh. Sebenarnya aneh mereka. Karena begini logika simpelnya ya. Umat Nabi ini berhak dapat apa coba? Berhak dapat warisan yang paling luhur, paling hebat, paling jernih. Apa itu Quran dan hadis? Pertanyaannya, siapa yang paling punya hak otoritatif untuk menerangkan Quran hadis? Ulama. Ulama yang mana? Ya yang kapabel, yang sudah diakui dunia kayak Imam Ghazali, Imam Bukhari, Imam Syafi'i. Artinya kalau kita tidak pakai materi itu ulama mendapat pikiran kita, bukan mendapat pikiran mereka. Saya ulang lagi, kalau kita tidak pakai materi yang otentik, yang orisinil, ulama umat ini mendapat pikiran kita, bukan pikiran mereka. Maka saya berusaha supaya teman-teman atau semua umat Islam dapat pikiran-pikirannya Imam Ghazali, pikiran-pikiran Imam Bukhari, pikiran-pikiran Abdul Qasim Al-Junaidi, kejernian-kejernian Abu Yazid Al-Bustami. Kejernian itu diantaranya adalah misalnya makalah yang menurut saya itu makalah yang super. Jadi untuk ngadepi krisis karena COVID atau karena apalah. Itu lama dulu sederhana sekali. Beliau punya rumus yang mungkin jarang didengungkan orang, tapi saya akan kampanye rumus ini. Al-istighna, hakikatul istighna, itu adalah al-istighna anis syai' labihi. Jadi pemenuhan kebutuhan yang sebenarnya adalah kita berusaha menghindari sebanyak mungkin kebutuhan yang sekunder, yang nggak penting. Bukan memenuhi semua yang kita inginkan.
Jadi misalnya begini ya, kalau kita lapar, itu keinginan kita itu makan enak apa asal makan? Tentu jawabannya asal makan yang sehat. Tapi kalau nuruti nafsu kita, makannya yang enak, teman makannya enak, terus di warung yang favorit. Ini kan satu kebodohan. Kenapa untuk makan saja butuh definisi sekian banyak? Yang kita harus kecewa, warung favoritnya bisa sudah tutup. Atau kita ke sana harus macet. Ribet. Yang benar-benar arif dan bijaksana itu adalah al-istighna anisya. Sesuatu yang tidak mendesak itu jangan jadikan kebutuhan. Sehingga kalau kita puasa misalnya, semua makanan itu enak karena kita sangat lapar. Hingga Abul Qasim Al-Junaidi ketika ditanya, ma'idamu to'am, lauk makanan itu apa? Jawabannya lucu, alju, lapar. Kalau kamu lapar ya semuanya enak. Ini sudah mulai hilang. Kita bilang makan enak itu ya sate, ya gulai, ya pizza yang kita senang. Akhirnya apa? Untuk nikmati nikmatnya Allah itu kita jadi ribet. Apalagi yang orang-orang fasik harus ditemani perempuan yang tidak halal misalnya, atau harus ada ajudan, ribet. Nah pertanyaannya, orang yang ribet sama yang gak ribet itu pinter mana? Pinter yang gak ribet. Nah ini kearifan-kearifan yang mulai hilang. Lalu siapa yang bisa mewarisi itu? Ya ulama. Jadi ulama itu cara berpikir sebenarnya simple. Makanya mereka sering kalau tahajud itu, di antara makalah Sayyidina Ali paling terkenal dan yang menjadikan beliau punya derajat yang luar biasa itu adalah kafani izzan antakuna li robban wa kafani fakhron an akuna laka abdan. Ya Allah, saya ini sudah begitu mulia, begitu terhormat dan sangat-sangat terhormat karena yang menjadi Tuhan itu Engkau. Jadi rumus pertama itu karena menjadi Tuhan itu Engkau. Hanya Tuhan yang abadi, Tuhan yang pertama, hanya Tuhan yang al-awwal. Coba ya Allah, kalau saya ini punya Tuhan Fir'aun, punya Tuhan mati jadi tontonan lagi, itu kerennya di mana coba? Jangan kita punya Tuhan Fir'aun, atau punya Tuhan yang asal usulnya manusia, apapun hebatnya manusia itu, kita punya Tuhan manusia itu. Tuhan yang lapar, yang kalau nggak makan mungkin pingsan, mungkin bisa kena COVID, nanti Tuhannya diisolasi. Apa? Makanya ketika Tuhan Allah menyindir ketuhanan selain Allah itu, Allah hanya menyindir dengan kalimat sederhana, karena yakulani to'am, yang kamu tuhankan itu masih makan. Hanya kalau nggak makan ya lemes. Jadi lama-lama ada orang gini, alhamdulillah tadi Tuhan mampir ke saya, kelihatannya lapar, setelah tak kasih makan sehat lagi. Susah nggak punya Tuhan yang seperti itu. Beda dengan Tuhan kita. Tuhan yang nggak butuh makan, nggak butuh minum, al-qayyum, zat yang berdiri sendiri tanpa butuh yang lain, al-awwal. Sebelum ada langit bumi sudah ada Tuhan kita yaitu Allah. Bandingkan dengan Tuhan-Tuhan yang dipertuhan yang lain, yang adanya setelah bumi, misalnya Fir'aun dan sebagainya. Hingga Sayyidina Ali pertama jadi kebanggaan apa? Kafani izzan antakuna li robban. Saya ini keren betul karena punya Tuhan yaitu Engkau. Tuhan yang lahul asma'ul husna, Tuhan yang semuanya punya kebaikan, punya keabadian, punya keagungan. Terus wa kafani fakhron an akuna laka abdan, dan saya bangga sekali karena saya menjadi hambamu. Kalau saya jadi hambanya Pak Rektor ribet kan, udah tak hormati ternyata nanti tidak rektor, ya kan ribet kan. Terus pokoknya ribet, jadi budaknya manusia itu ribet. Makanya ada seorang wali datang ke temannya yang jadi presiden atau jadi raja. Datang ke situ karena tidak punya uang, mau minta uang karena temannya raja. Setelah sampai sana ternyata temannya ini karena orang soleh pas berdoa, ya Allah saya minta ini, minta ini, minta ini. Terus si wali tadi pulang. Tanya, kenapa kamu pulang? Ternyata dia sama, masih minta-minta kayak saya. Jadi sederhana. Sama-sama minta kamu, minta zat yang kamu mintain katanya. Jadi dulu itu orang itu sebegitu dekat dengan Allah. Sehingga si raja ini terus ketemu wali tadi tanya, kenapa kamu menyepelekan saya padahal sekarang saya raja? Ditanya sama wali tadi, karena temannya. Kalau kamu di padang pasir tidak bisa minum dan harus minum 1 gelas, dengan ongkos kamu harus mengasihkan semua kerajaan kamu demi minuman itu. Pilih mana, minuman apa tetap jadi raja? Ya saya milih bisa minum,
Nah, tidak raja tetap hidup, tapi kalau nggak minum mati. Bagaimana Anda bangga dengan satu kerajaan sing la yusawi tak samain, yang tidak sama dengan segelas air. Jadi artinya terus mereka melihat jadi raja itu ya biasa, jadi presiden biasa, jadi rektor biasa. Karena mereka biasa berlogika, hakikatul izzah itu ya taqarrub ila Allah, yang benar-benar terhormat itu ya dekat dengan Allah. Begitu seterusnya mereka bikin paradok-paradok yang aneh, tapi itu menjadi pelajaran. Bapak saya, Ki Nur Salim itu senang baca anekdot Nasiruddin Koja. Itu kalau bikin orang-orang aneh, itu dia datang ke satu pesta, pakai baju lusuh, pakai sarung lusuh atau celana lusuh. Sama Sohibul Bed yang punya acara dibiarin. Nah, dibiarin dia pulang pakai jas, pakai dasi, pokoknya keren. Dihormatin, pakai alpat, pokoknya dihormatin. Silakan. Pas dia disuruh minum, minumannya itu disokkan saja ke sakunya. Jas, kamu harus minum yang baik, karena kamu yang dihormati, bukan saya. Terus makanan ya semuanya diletakkan di saku, ada apa? Ayo kamu makan yang banyak. Alpatnya juga gitu, dikasih sate apa? Ayo kamu makan yang banyak. Mereka tidak melihat saya, melihat kamu. Akhirnya orang satu pesta itu istighfar semua, berarti kita ini salah. Terus dia pidato, kenapa kamu uang gitu? Tadi saya datang, orangnya sama. Gara-gara beda pakaian, penghormatannya beda. Berarti yang berhak dapat makanan ini jasa ya, bukan saya. Betapa naifnya kita sebagai orang. Ternyata kita masih hormat sesuatu yang seperti itu, yang atribut lah. Jadi orang-orang sufi itu orang yang bisa menertawakan dunia. Akhirnya ya, pertama dia dianggap orang gila, masa jas dikasih makan, dikasih minum. Tapi secara fikih dia benar, haram dia makan. Karena pas dia datang dibiarin, setelah pakai jas dikasih makan. Berarti hakikat yang dapat rezeki siapa? Jasnya apa orangnya? Jasnya apa orangnya? Jasnya. Jadi itu orang-orang sufi, kearifan orang-orang dulu itu bisa ngelola hal-hal yang keseharian menjadi luar biasa. Ada seorang wali melihat istrinya makan satu piring, anaknya makan satu piring. Ditanya, kalian kenyang? Wah, kenyang sekali. Melihat anaknya minum kopi satu cingkir, seneng. Kalian seneng-seneng sekali. Wah, kalau seneng dengan hal-hal yang murah bisa, ngapain harus seneng dengan hal-hal yang mewah? Bodoh sekali saya. Sehingga terus mereka bisa qanaah. Qanaah itu ya hidup itu simpel, sederhana. Jadi tentu saya tidak akan ngomong yang muluk-muluk, selain itu tidak bidang saya juga. Gak apa ya. Nah, ini butuh obat di kondisi COVID seperti ini. Butuh kesederhanaan, butuh apa ya. Istihna tadi, kita harus istihna billah anwairillah. Jadi sudah cukup bahwa Allah ini segalanya. Sehingga tadi saya dengarin himnonya Unisula, yang paling saya kagum adalah dimulai dengan kalimat-kalimat thayyibah. Di antara tugas suci Nabi Ibrahim dan semua Nabi adalah wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Nabi Ibrahim itu Nabi yang diberi gelar Allah. Dia adalah Nabi yang menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang abadi. Di akibih, di anak turunnya, di semua generasinya, baik anak turun karena gen maupun karena pembinaan, karena pendidikan. Ini penting sekali saya utarakan karena apa? Satu kehidupan itu sebenarnya digerakkan oleh kata-kata, oleh mutu kalau orang bahasa modern. Hingga banyak ulama mengatakan al-ibarat kutun li'ailatil mustami'in, bahwa redaksi atau moto atau pegangan hidup itu penggerak kehidupan. Jika sebetulnya manusia itu digerakkan oleh kalimah-kalimah itu, oleh moto-moto itu, oleh prinsip-prinsip hidup itu. Misalnya orang Palestina itu tiap hari ke pasar gitu. Mereka ke laut gitu. Ditanya, kenapa tidak takut tembak Israel? Jawabannya lucu. Kena tembak ya mati, nggak makan ya mati. Nggak kerja ya mati. Ya sudah, sama-sama mati, ya mendingan aktivitas normal. Tapi saya tidak menyarankan itu untuk melawan COVID. Ini cerita saja. Kamu jangan provokator. Karena ini wilayah sensitif. Jadi banyak orang yang poligami. Kalau ditanya alasannya gitu. Istri satu ya cerewet, dua ya cerewet, mendingan 4. Ya banyak ya gitu. Tapi ada yang kebalikan, istri satu cerewet saja hampir jantungan, apalagi 4, tinggal matinya kan gitu. Itu semua yang menggerakkan itu kalimat. Kalimat itu satu pegang.
Banyak orang loh yang nggak ingin jadi rektor tuh banyak loh Pak Bejo. Jangan kira semua dosen ingin jadi rektor. Melihat rektor sibuk rapat mempertahankan reputasi Unisula terus sering pegang kepala. Ngapain repot-repot? Jadi tukang sapu aja dapat gaji, ngopi, rokokan selesai. Bodoh amat jadi rektor, mikir orang banyak. Banyak loh orang yang ingin jadi presiden tuh banyak. Karena ngopi nyaman, nggak ada yang ganggu. Mau tidur sampai jam 9 siang juga nggak ada yang ganggu. Sehingga mereka melihat pegawai negeri itu gak keren, orang kok diatur jam, disiplin. Itu memang cara Allah membagi rahmat. Mau kamu apakan coba? Cara syukurnya dia seperti itu. Bapak saya dulu tuh sering ngajarin saya, diajak jalan-jalan pagi-pagi. Lihat orang ngopi, makan uduk itu bapak senang. Enak jadi wonga apa gitu. Ini esok-esok nyemak bocah, kesel kabeh kono enak ngopi rokokan. Bapak kadang iri sama orang apa itu iri. Sudah gitu berharap masuk surga kan enak sudah gitu. Tahu-tahu mati, tidak tahu ke surga apa ke neraka tidak tahu. Jadi nah, orang dulu itu orang yang bisa mensederhanakan dunia. Sehingga ya sudah cara bahagia. Makanya saya alhamdulillah saya ini kerjasama sama UII sama beberapa kampus. Memang amdan itu sengaja. Kampus itu ya punya sistem yang nggak bisa mewakili sistem kiai. Kiai juga punya sistem yang nggak terwakili oleh kampus juga sebaliknya saling melengkapi. Saya sering ketemu rektor UII, rektor kampus-kampus Islam. Mereka cerita, Gus pendidikan pondok harusnya dimodernkan gini-gini. Saya bilang, kalau pondok modern kayak kampus itu nanti saya ketemu Allah tidak bisa jawab. Kenapa Gus? Saya beri contoh gini. Kalau misalnya perempuan perawan lah atau apa saja, namanya perempuan, mau tanya tentang menstruasi atau haid. Kalau semuanya sistem kampus, dia harus kuliah dulu. Registrasi dulu, kuliah dulu, bayar dulu. Dan dapat jawabannya nunggu mata kuliah pas itu. Bandingkan kalau sistem pondok, saya tuh sering ke pasar sama anak saya dicegat sama ibu-ibu. Terus anak saya ngalami gini-gini, keluar darah terus menerus, gak 6 hari tapi 1 bulan penuh. Itu hukumnya apa Gus? Nanti saya mau sowan ke jenengan. Tidak usah sowan di sini aja. Ya sudah, sebelum mengeluarkan darah yang rutin seperti itu biasanya haidnya berapa hari? 6 hari ya sudah ikut yang 6 hari, yang lainnya istikhadah. Ngoten tok Gus, ya udah ya. Begitu terus di masalah udhiyah. Ya coba kalau semuanya pakai sistem kampus, daftar dulu, bayar dulu. Jadi ini nggak ada jawabannya, nunggu mata kuliah itu. Baru dapat jawaban, itu biasa nggak sholat bertahun-tahun karena belum ada jawaban tentang itu. Itu kalau misalnya orang mati, tahunya cara memulasara jenazah itu nunggu kuliah dulu, pas mata pelajaran itu dulu, baru menangani orang mati. Berarti orang mati itu tergeledak semua. Tapi kalau kiai kan enggak. Di sini orang mati terbakar, kalau dimandiin malah badannya copot-copot, itu gimana hukumnya? Ini ada orang mati Gus Kendat, ini disolati apa enggak? Ada orang mati oplosan gitu, solati enggak? Saya sering ditanya gitu. Gak usah registrasi Pak Rektor, gak usah registrasi, gak usah daftar, gak usah seminar. Makanya kalau orang kampus wanikia itu ya kualat tenang gitu, karena ini yang on time. Tapi pondok seperti saya ya ikrar seikrar-ikrarnya. Pentingnya kampus karena melatih efisiensi waktu, disiplin, tata kelola manajemen sehingga kita ya hormat. Tapi tadi kita harus saling melengkapi sehingga saya tunjukkan ke publik bahwa saya hormat sekali sama polisi, sama tentara. Coba kita bisa apa ngadepi bandar narkoba kalau enggak polisi? Bisa apa coba menjaga NKRI kalau enggak tentara? Itu juga ya sudahlah kita memang fa inna yadallahi ma'al jamaah, kita berkah itu kalau bersama-sama. Tidak bisa kita sendiri. Nah lalu orang kayak saya itu ya beberapa kali sebetulnya saya itu ditawanin jadi doktor honoris causa apa. Kekhawatiran saya satu Pak Bejo, takut pas gak punya uang. Itu dokter gak di duit kan gak pantas gitu. Jadi repot gitu, daripada beban lah sudah lah, gak usah dokter. Jadi kalau gak punya uang ya pantas, terus kalau ngebis ya pantas. Suatu saat kalau mati gak ada yang hadir ya pantas, enggak dokter gitu. Kalau sudah dokter kok masuk neraka, dokter kok masuk neraka kayaknya apalagi rektor kampus Islam kok masuk neraka itu kan kok kayak agak pas itu. Misalnya rektor Unisula ditanya mungkar nakir, nggak bisa kan kayak gimana gitu.
Makanya harus sering ngaji saya supaya nggak malu di depan Munkar Nakir. Masa rektor ditanya Munkar Nakir nggak bisa. Harus berani bentak. Ini saya rektor loh Pak Munkar Nakir. Kalau wali-wali dulu berani. Masyhur di cerita wali-wali ditanya Marabbuka manabuka. Saya ini guru tauhid. Kok kamu tanya Marabbuka manabuka yang ngotok? Kamu tidak pernah ngaji enak aja tanya. Jadi wali-wali itu ya rileks ngaduin kan. Saya akan rileks wali di Bang Parik baru saya yakin itu. Karena wali itu lebih dekat Allah. Jika orang dulu itu saya ulang lagi ya, ada satu kearifan namanya hidup itu apa? Hidup itu adalah cari sebanyak mungkin supaya hidup itu tidak tergantung pada banyak hal. Jika misalnya cara berpikir orang-orang modern, itu sebenarnya banyak orang-orang ilmuwannya nggak ngagumi Amerika. Bukan karena angkuh enggak. Untuk mempertahankan kebesaran negara sebesar itu, kebutuhan listriknya besar, kebutuhan tentaranya besar, kebutuhan apa? Sementara negara kayak Venezuela atau Swiss, kebutuhannya. Pertanyaannya, yang tergantung dengan banyak hal, sama yang tidak tergantung banyak hal, itu pinter mana? Kalau dibalik pertanyaannya gitu, negara-negara maju itu tidak keren kalau dibalik pertanyaannya. Orang yang untuk mempertahankan eksistensinya banyak, butuh banyak hal, dengan yang tidak butuh banyak hal, itu pinter mana? Orang yang bahagianya nunggu jadi dokter, nunggu jadi kiai besar, kiai viral, dengan orang yang bahagia cukup dengan ngopi, itu pinter mana? Tapi kalau dibalik pertanyaannya, orang yang taunya nikmat hanya kopi, dengan nikmat yang banyak, pinter mana? Makanya Mbak Mun kalau guyon itu lucu. Aku iku saake ambek wong desa sing mlebu swarga. Dulu gak mlebu swarga kok disakeni. Akhirnya beliau memberi penjelasan. Wong desa iku roe pakanan enak, iku mau kopi mbek uduk. Lah swarga iku mau nuruti sing dikarepno. Akhirnya wis mau mangan, wis ngopi, muduk, ngopi ora roh pakanan liyane ku ora roh. Nasi mandi yo ora roh, pizza yo ora roh apa-apa. Terus saya bilang, wah lah ini nak nganti selera tentang wanita cantik. Itu juga sederhana. Untuk pesek ya wis cantik, untuk ireng ya wis. Apa bidadarinya seperti itu? Karena saking enggak pengalamannya. Jadi surga itu kan nuruti apa yang diinginkan. Kira-kira keinginan orang kampung kalau di surga itu apa coba? Makanan apa coba? Mereka nak senangnya ketemel gemblong gitu. Nah, artinya malaikat lebih suka nangani surganya orang-orang kampung di Bang Pak Rektor. Ini sudah ribet ini. Makanan apa saja sudah dicoba. Ya. Kalau di mall tahu orang macam-macam, seleranya macam-macam pasti. Enak mana kalau sampai jadi malaikat pelayan surga? Suka melayani orang kampung apa yang orang kota? Orang kampung kan. Jadi ya itu guyon tapi itu menjadi pikiran kita bahwa orang yang banyak kebutuhan itu sebetulnya banyak kebodohannya karena menggantungkan kebahagiaannya dengan banyak. Makanya Imam Syafi'i ngendikan istighna itu apa? Al istighna anis sya'labi. Yang dikatakan kecukupan adalah berusaha sebanyak mungkin banyak hal tidak kamu butuhkan. Bukan memenuhi semua kebutuhan kamu karena nafsu kamu ini tidak ada batasnya gitu. Kalau kamu penuhin nggak akan selesai. Itu ada perempuan yang kurang cantik itu minta doa saya, Gus doain suami saya kaya, terus tak guyonin, terus gak minta. Kalau suami kamu kaya, yang pertama dirubah itu apa? Rumah supaya rumah saya bagus. Kedua apa? Mobil supaya mobil saya bagus. Nanti yang dievaluasi itu kamu. Mobil bagus, Alphard, rumah mewah, istrinya. Kamu pasti itu dievaluasi. Langsung nggak usah sudah gini aja kan. Jadi pertama yang dievaluasi itu kaya itu coba kalau suami kaya itu yang dievaluasi pertama rumah ya, rumah ganti. Setelah itu apa? Mobil. Kira-kira berikutnya akhirnya bagus nggak jadi. Nabi Ibrahim itu pernah minta umur panjang, umur panjang. Sama Allah nggak dijawab. Datang orang tua gitu bertamu ke Nabi Ibrahim, terus disuguhi dikasih kurma. Apa itu? Kok kurma apa? Anggur yang sudah matang sekali. Ya. Dimakan, tadi makan meler keluar lagi, dimakan lagi meler lagi. Terus Nabi Ibrahim masuk lagi ke kamar. Ya Allah, doanya tak cancel.
Nanti kalau saya tua kayak itu. Jadi Allah itu gak jawab langsung tapi ngirimkan itu. Ya Allah gak jadi. Nanti takut itu. Saya pernah ngalami jadi kiai tadi, ada ibu-ibu ya gak pati cantik lah. Suaminya tuh miskin sekali. Minta doa saya supaya kaya. Bareng tak kasih pertimbangan itu udah gak usah gak jadi. Jadi itu kearifan. Tapi kearifan ini harus kita tanamkan. Saya nggak bisa membayangkan Indonesia yang besar ini, andai kan tidak ada konak rimo ing pantum. Coba sekarang ada COVID. Andai kan Indonesia itu kayak Perancis. Beberapa kali punya tamu orang yang hidup lama di Perancis, bahkan dapat istri orang Perancis. Dulu nggak begitu mencintai Indonesia. Tapi setelah di Perancis 2 tahun, wah Indonesia hebat. Di Perancis itu kata dia kalau cerita, kebutuhan masyarakat itu dibebankan ke negara. Apa saja minta negara, apa saja soal negara. Sementara Indonesia, coba kalau Indonesia mengalami seperti ini kok tidak ada konaan rimo ing pantum, bisa kios Indonesia. Orang miskin nyalahkan negara, kelaparan nyalahkan negara, apa saja. Ini barokahnya dididik kiai, jagoan nyalahno wong liya. Urip romo ing pantum, ya sampai gak ngerti kalau Covid. Banyak tuh orang-orang kampung, orang lugu-lugu. Bah niki saking Covid, ya salam ning Covid, muga-muga umure panjang. Dikira Covid itu nama orang yang ahli sosial itu. Bah niki dana saking Covid. Matur nuwun sampai no salamku, muga-muga umur panjang. Bingung kan yang nganterin ini. Ini gimana yang mau menjelaskan? Memang nggak paham. Tapi saya pastikan bahwa dengan keadaan seperti ini kita bahagia, kita stabil, itu jelas barokahnya kalimah tadi, moto tadi atau pegangan hidup tadi. Makanya disebut al-ibarat qutun li'ailatil mustawiin, bahwa redaksi atau kata-kata atau pegangan atau filosofi hidup, apalah namanya itu adalah penyemangat. Karena kata-kata ini memang luar biasa. Ketika sahabat perang demi kebenaran, zaman itu ya pasti benar karena yang dibela Nabi. Dulu itu kan enak zaman Nabi, yang dibela mesti benarnya, musuhnya mesti salahnya. Jika dulu itu memang harus tegas. Kalau sekarang mau tegas gimana? Yang kamu bela tidak mesti benar, musuhnya tidak mesti salah. Ribet kan kalau misalnya saya tukaran sama Pak Rektor, kamu mau bela mana kan bingung. Saya tidak mesti benar, saya ada Nabi. Pak Rektor apalagi nggak mesti benar lagi kan? Ribet kan? Jadi kalau kita mau perang sekarang itu mau pede gimana? Enggak. Makanya banyak ulama sekarang tuh mau tegas tuh nggak berani karena ya banyak hal yang abu-abu lah wilayahnya. Misalnya pilihan presiden, atau pilihan bupati, pilihan menteri. Kamu mati-matian bela itu. Yang kamu bela ada mesti benar. Musuh kamu tidak mesti. Misalnya pilihan bupati. Wah ini kabupaten ini baik kalau bupatinya ini. Yang satu bilang ini. Terus tim suksesnya kamu tanya. Kamu yakin? Ya enggak juga. Nah kenapa semangat? Kan saya botohnya paling alasannya ya itu aja. Bukan yang lain. Beda dengan zaman Nabi. Nabinya mesti benar, Abu Jahalnya mesti salah. Kan enak aturan mainnya. Yes. Hingga cerita dalam perang itu banyak sahabat yang ngalami luka, ngalami apa. Kemudian curhat kan. Ya Nabi gara-gara derekkan jenengan, ngikuti jenengan, saya harus ngalami seperti ini, seperti ini. Ngiranya orang itu diapresiasi sama Allah keluarnya. Nyata sama Allah gak diapresiasi. Malah diturunkan ayat intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamu fatarjuna minallah malah. Kalau kamu sakit karena perang, orang-orang kafir itu ya itu saja berani padahal demi kekafiran. Fatarjuna minallah malah arjun, padahal kamu punya nilai lebih yaitu berharap kepada Allah yang mereka tidak punya. Nah jadi kiai itu ya kadang mangkel. Karena yang benci ya benci, yang seneng itu ngel-ngel loh kayak Pak Bejo. Jadi semuanya ribet. Ya iya, yang benci ya ganggu, yang seneng ya ganggu, tambah nemen. Ribet. Tapi kalau sudah ingat bandar narkoba, mereka berhadapan dengan polisi, kadang ditembak karena kesalahannya terlalu fatal. Antar persaingan mereka juga bisa tembak-tembakan karena merebut pasar narkoba. Itu saja mereka berani. Kok kita yang jadi kiai kadang dicium tangannya, dihormati gak berani, hanya takut
apa ya, musibah-musibah kecil lah, atau problem-problem kecil. Nah iya, kalau kita bandingannya gitu. Kalau kamu mau tahajud kedinginan, itu masih nanti dihisab Allah itu gitu. Maling ayam itu keluar malam-malam, hanya dapat ayam. Itu gak takut dingin. Ya gak takut digebuki masa. Kamu mau tahajud aja takut dingin. Makanya nanti hisabnya orang soleh itu nanti dijajarkan orang dolim. Terus diperbandingkan. Wah itu habis kamu oleh itu. Jadi misalnya Unisola mau rapat, tapi ini malam, kalau malam dingin nanti saya masuk angin. Wah anak-anak pang di perapatan aja berani kamu. Kalau sudah perbandingannya gitu tuh ribet kita nanti. Makanya itu kalimat itu moto atau filosofi hidup. Jika diulang lagi nasihat itu. Iyam saskum korhun fakodu masal koma korhum mislu. Kalau kamu kena luka, orang-orang yang nggak benar juga akan kena luka. Itu aja berani demi ketidakbenaran. Masa kamu demi kebenaran enggak berani? Akhirnya orang itu, ya itu kalimat, itu heroik. Makanya kita ini penting ya, makanya tadi himne Unisola dimulai kalimat-kalimat thayyibah. Nah, kalimat ini yang menjaga kita, kalimat ini. Misalnya tentang Tuhan. Kenapa orang Islam imannya kokoh seperti ini, termasuk yang sudah hidup di Amerika, di Australia, di mana-mana. Itu ya barokahnya ajaran atau barokahnya kalimah. Saya sebut kalimah saja pakai bahasa santri. Karena la ilaha illallah itu dalam tradisi santri disebut kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'ats. Ada yang riwayat wa biha nub'ats insyaallah taala minal amin. Kenapa mereka di mana-mana meskipun sekolah di Amerika, di Australia, bahkan di Uni Soviet tetap mukmin? Itu barokahnya ajaran yang benar. Allah itu siapa? Tuhan. Tuhan itu sifat dasarnya apa? Awal. Dia harus wujud awal sebelum makhluk yang lain. Sehingga ketika ada negara yang maju, yang tertib, manajemennya tertib, masyarakatnya makmur, tapi punya Tuhan yang tidak seperti itu, tidak awal, itu sudah gak nyaman. Karena enggaklah keren Tuhan saya, karena Tuhan saya itu al-awal, zat yang pertama. Tuhan saya keren lah, zat yang gak mati. Tuhan yang gak mati, yang gak pernah mengalami kematian. Jika tontonan atau yang dilihat kenikmatan-kenikmatan yang lain ini tidak mengubah dia pendirian tentang Tuhan, karena mantapnya satu kalimat tadi bahwa Tuhan itu ya harus satu, harus awal, harus tidak mati, tidak rusak, tidak mengalami apa-apa yang membahayakan. Jika ketika ditawarin Tuhan yang lain meskipun menjanjikan secara finansial atau kemakmuran, mereka gak tertarik. Itu coba, itu barokahnya makmur apa barokahnya ajaran? Barokahnya ajaran. Sering negara Islam itu kalah makmur dengan mereka, tapi barokahnya ajaran ini tetap apa? Tetap Islam. Makanya Nabi Ibrahim, Nabi yang sukses bikin waja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Hingga kita ini bekti sama orang tua misalnya, itu ya karena ajaran. Keluargamu karek wong tuamu, nak wong tuamu ridho, Allah ridho, nak ora ridho, Allah ora ridho. Ridho wa fi ridhol walidain wa sakhatu wa sukhtu wa fi sakhatil. Sehingga ketika ada orang tua yang agak brengsek gitu, anak-anak tetap hormat. Punya orang tua yang miskin, yang sudah miskin, tukang tombok nomor, banyak kan di kampung gitu. Ya tetap hormat. Coba kalau dari awal kita ngajari orang tua kamu hormati, ya kalau baik, kalau enggak usah. Bisa geger Indonesia. Tapi barokahnya ajaran-ajaran itu Indonesia tertib karena ada ajaran. Ini di sini pesantren dan Unisola semua harus berkontribusi membuat ajaran yang benar itu adalah ciri utama Islam. Hingga Islam ini dimulai dengan ajaran kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut. Hingga kita tenang seperti ini. Saya ini termasuk kiai yang tenang. Meskipun kata orang banyak saya ini kiai besar, tapi termasuk kiai yang paling tenang. Termasuk yang paling tenang. Karena saya ini pakai mazhab orang-orang hebat. Saya berkali-kali cerita, orang kayak Imam Syafi'i itu orang yang luar biasa. Saya berkali-kali cerita, orang yang tadi nyium tangan kamu ya Imam Syafi'i, di belakang tuh ngerasani kamu, menghujat kamu. Jawabannya enak saja. Berarti saya alhamdulillah orang yang wibawa. Buktinya di depan saya nggak berani. Jadi enteng saja. Diceritain sebagian kampung, sebagian separuh dari warga kamu itu nggak suka kamu. Ya bagus lah nggak suka saya, nggak akan utang duit saya. Di mana-mana orang utang itu karena teman dekat. Kalau nggak seneng pasti minimal nggak utang, nggak pinjam mobil, nggak pinjam apa.
Berkah mana yang seneng sama yang gede? Jadi dianggap enteng saja. Semua yang dialamin dianggap enteng saja. Saya punya istri pemarah, ya bagus lah marahin suami. Kalau marahin tonggo malah ribet. Jadi kamu harus terima kasih kalau dimarahin istri. Bagus lah marahin saya mah, kalau marahin tonggo ribet. Jadi enteng saja. Tapi kita sekarang itu karena nafsu ya, sehingga menghadapi hidup ini ribet. Ulama dulu kalau mau mati itu senangnya bukan main. Udah lama saya ini ingin gak maksiat. Kayaknya gak maksiat paling efektif itu mati. Ya apa-apa Gusti, kalau sebaiknya mati ya mati. Enteng saja. Jadi melihat kematian itu akhir dari segala keburukan atau potensi keburukan. Apapun baik kita sekarang, suatu saat mungkin kita gak baik. Yang bisa menghentikan ketidakbaikan atau potensi ketidakbaikan itu apa coba? Mati kan? Berarti mati itu mengerikan apa menyenangkan? Kamu tidak berani menjawab. Meskipun secara ilmu kamu berani, tapi secara rasa agak berani kan? Kita ulang lagi ya. Yang bisa menghentikan keburukan atau potensi keburukan itu apa coba? Apa? Kematian. Berarti kematian itu menyenangkan atau menyusahkan? Apapun kamu tidak berani jawab karena kamu agak-agak duniawi itu kelihatannya. Tapi secara ilmu, kamu tahu kan kalau mati itu tidak buruk-buruk banget. Karena apa? Itu akhir dari segala buruk. Sehingga Nabi ngajarkan kalimat itu begitu luar biasa. Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li wa tawaffani maka natil wafatu khairan li. Nabi melihat dunia itu begitu indah. Ya Allah, kalau saya ini hidup, anggap saja hidup ini ziyadatan li fi kulli khairin, menjadi modal saya menambah segala kebaikan. Jika suatu saat saya mati, anggap mawon rohatan li min kulli syarrin, itu akhir dari segala keburukan saya. Jika mati hidup ya baik, karena di situ kita bisa berkontribusi, beramal soleh. Mati juga baik karena mengakhiri segala keburukan. Nabi nanti ngendikan lagi, ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu khair. Orang mukmin itu mengagumkan, semuanya baik. In asobathu na'ma syakara fakana khairan lah. Kalau baru dapat nikmat, dia syukur, maka itu baik. Wa in asobatu dorro sobaro, kalau dapat masalah mereka sabar, itu juga baik. Jika orang mukmin dua sisinya pasti, itu juga kalimat, maksudnya moto atau pegangan hidup. Nah berikut ini saya beri contoh, ini kenangan saya, ini contoh terakhir. Masalah jadi orang terkenal maupun tidak. Di sini dicontohkan Imam Ghazali di halaman 367 di kitab saya 367, juznya 3 di kitab Ihya Ulumuddin. Di sini beliau cerita betapa untuk menjaga ikhlas sebaiknya orang itu tidak terkenal, tidak syuhroh, tidak terkenal. Oke, itu kita sepakat ya, karena kalau terkenal mungkin orang dipaksa publik dengan tanda kutip untuk selalu berbuat baik, tapi karena jaim lah, jaga image atau apa. Tapi ketika dibalik pertanyaannya, kamu rela yang terkenal itu orang nggak benar, sementara yang orang benar itu nggak terkenal. Lalu masyarakat taunya yang tidak benar. Kalau pertanyaannya dibalik gitu, orang baik wajib terkenal enggak? Kalau pertanyaannya dibalik seperti itu. Dokter yang benar tidak terkenal, yang malpraktek terkenal. Kamu ingin kondisi seperti itu? Gak ingin kan? Kampus yang bagus gak terkenal, kampus yang bagus gak terkenal, yang gak bagus. Nah, artinya apa? Gara-gara olah kata, olah pikiran, ini logika jadi rubah. Lagi-lagi apa? Jawaban itu ada di kata-kata sebetulnya. Makanya bab-bab seperti ini tidak usahlah kita berdebat, berpolemik, sebaiknya orang itu humul, menutup diri, apa sebaiknya orang terkenal, itu nggak perlu seperti itu. Udah terserah Tuhan saja. Makanya saya mulai dulu ngaji sampai sekarang itu ya tidak punya punya ikon tertentu atau punya website tertentu, enggak. Sudah terserah pengiran. Saya juga tidak sok suci materialistik atau enggak, ya enggak mikir saya. Bukan apa-apa ya, karena saya ini kiai, jadi biasa urusannya sama Allah, tidak sama makhluk. Jadi pusing kalau sama sarannya makhluk itu pusing. Meskipun rektor kalau nasihati saya pasti tidak saya terima, itu tetap makhluk, itu sudah ada ngefek kalau saya itu sudah ada itu. Bukan karena saya sombong, ya memang makhluk betul itu, bukan mak nasibnya bejo aja, tapi makhluk tetap makhluk. Saya beri contoh ya.
Ini makalah yang ditulis Imam Ghazali. Ya, i'lam aslahaka wa anna aslal jah wa intisar sayyid atau sayyidi wal istihar. Wa huwa mazmumin. Balil mahmudu al-khumulu illa man sahharahu wa ta'ala li nasri dini min ghairi takallufi talabi syuhrati minhu. Jadi kalau kamu ingin ibadah kamu selamat, ya kamu jangan terkenal. Tapi resikonya adalah kalau kebaikan itu tidak terkenal, maka gak dikenali. Kalau gak dikenali berarti masyarakat hanya punya percontohan yang tidak baik, karena yang baik tidak terkenal. Jadi itulah ulama-ulama dulu. Jadi apa-apa itu dibanding-bandingkan. Kemudian nanti kelihatan, jawabannya itu kelihatan. Jadi ulama dulu itu biasa ngarang misalnya afatun nikah, isi negatifnya nikah, harus hormat istri, terus macam-macam. Kalau terlantar itu ya dosa. Seperti tadi Pak Marsudi cerita, kalau orang ngapalkan Quran itu takut lupa, kalau lupa itu jadi dosa. Pertanyaannya, kalau semua orang takut lupa, takut dosa, semua orang nggak hafal Quran karena potongan-potongan lupa. Cara berpikir tidak seperti itu. Kalau berpikir ya namanya hafalan, ya inginnya hafal, kan nggak ingin lupa. Dan nanti kalau takdirnya lupa karena hal-hal yang dimaklumi oleh syariat itu nggak yang termasuk dosa. Yang dosa itu lupa takdiwiri udhrin syar'iyyin, lupa yang tidak ada sebab yang apa? Syar'i. Tapi lupa bawaan EQ-nya tidak bagus, lupa bawaan sering jubentak. Itu nggak masalah karena bawaannya orang tertekan itu ya lupa. Coba kamu hafal Quran, terus punya kredit jatuh tempo, pas hari itu aku yakin nggak cerdas sudah. Itu bawaannya orang tertekan itu pasti lupa. Ya saya terus ada makalah rahasia. Bingung nggak kira-kira? Bingung nggak? Ya misalnya amal rahasia selalu lebih baik. Terus ada pertanyaan, Nabi ngendikan kamu sholat yang benar, caranya gimana Nabi? Ya itu rahasia. Terus gimana coba? Tapi Nabi ngendikan apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Ya sudah, kamu sholat niru saya sholat. Berarti Nabi sholatnya diperlihatkan apa disembunyikan? Diperlihatkan. Jadi begitu juga saya berkali-kali bilang, orang tahu kalau itu bidan ya berdasar tulisan itu bidan. Tahu kalau itu dokter gigi ya itu dokter gigi. Jangan sampai gara-gara tidak ada tulisan mau beli alat bangunan di dokter gigi, mau periksa gigi di toko bangunan. Gara-gara apa? Nggak ada maklumat. Sini ulama-ulama selalu memaklumatkan dirinya. Masuk Imam Ghazali ketika ngarang kitab dinamai Ihya Ulumuddin, bahwa kitab ini bisa menghidupkan ilmu-ilmu agama yang mulai hilang. Begitu seterusnya. Jadi ini ngaji ya, jadi orang itu harus ngerti, jadi jangan nuruti emosi sendiri atau logika sendiri. Bahwa saya suka umul, ya monggo, agama Islam menyediakan sarana itu. Uzlah itu ya punya sisi kebaikannya sendiri. Tapi syuhrah terkenal asal tidak nuruti nafsu, juga punya sisi kebaikannya. Setidaknya umat ini punya satu master kebaikan yang mudah diakses. Tapi tadi saya ulang lagi, jangan karena hadun nafsi, jangan karena kepentingan pribadi. Makanya di sini disebutkan wa yadullu ala dzalika ala syuhrah anna Allah taala amarul anbiya bi izharil amal lil iktida. Allah selalu memerintahkan para nabi kalau ngamal kebaikan ya harus dimunculkan supaya bisa yaitu tadi kita tidak bisa bayangkan kan kalau misalnya Nabi menyuruh kamu harus sholat yang benar, kemudian sholatnya Nabi sembunyi. Lalu ditanya, Nabi saya niru siapa? Wah itu rahasia, kamu nggak boleh lihat sholat saya, saat takut tidak ikhlas. Ribet kan? Jika jamaah itu statusnya tetap harus. Nah bedanya harus ini ulama berpendapat harus yang apa? Fardu kifayah. Tapi fardu itu maknanya harus. Tapi bukan berarti kalau nggak jamaah sholatnya nggak sah, nggak. Tapi statusnya jamaah tetap apa? Nah barokahnya harus ini orang yang baru sholatnya langsung benar karena ada yang diikutin. Coba kalau mantan dukun baru sholat terus sholat sendiri, itu mesti mirip mantra. Karena dia tidak ada master percontohannya. Tapi barokahnya ada master, orang paling bodoh pun kalau sholat ya benar, karena standar ada komandonya, ada imamnya. Hingga Imam Ahmad malah berpikir keras, syarat sahnya sholat itu harus jamaah. Cara pikirannya Imam
Keras sekali beliau. Jika kalau orang sholat sendiri, kok ada orang lain yang maunya berjamaah harus bayar, orang itu harus bayar demi sahnya sholat. Itu madzhabnya Imam Ahmad. Tapi kalau madzhab Syafi'i hanya mengatakan itu fardu kifayah, yang kalau satu komunitas nggak mau melakukan, semuanya apa? Bisa. Ya, jadi ini sebelum sesi ringan tanya jawab, hanya 2 saja tanyanya, nggak boleh banyak-banyak, nanti nggak pulang-pulang saya. Jadi tak baca lagi biar dapat berkahnya Imam Ghazali. Wa qala qaumun asirru afdalu minal alaniyati. Kata sebagian ulama, al-alaniyah itu afdal minas sirri. Diperbandingkan baik yang mana amal dipertontonkan sama ndak. Kata Imam Ghazali, kalau orang itu bisa jaga tidak riya, maka sebaiknya dipertontonkan karena kebaikan harus yang muncul, bukan yang tidak baik yang muncul. Makanya ketika Unisula memaklumatkan diri sebagai ingin jadi generasi khairu ummah, itu kalau diterjemah itu kan wow, khairu ummah, umat terbaik. Itu kan kayak agak angkuh. Tapi nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Masa kita kampanye Unisula siap degradasi moral, kan ya lucu kan. Masa jualan gitu kan ya lucu. Ya sudah, kita memang ingin mengkhidmati ummah, berbakti dengan umat, membantu supaya jadi generasi khairan apa? Tidak apa-apa, dimaklumatkan supaya dengan itu umat punya sarana. Oh, kalau ingin jadi khairan ummah, kuliah di sini. Jangan lalu enggak gitu. Ya sama, kita dokter, maklumatkan saja, dokter gigi, dokter kandungan, dokter bedah. Sehingga orang kalau mau bedah ya jangan ke dokter kandungan. Jadi barokahnya maklumat ya. Jadi saya mohon sekali ini, saya sendiri sebetulnya orang yang nggak siap terkenal sebenarnya, tapi ya sudah terserah Allah saja. Kalau itu cara Allah menyebar kebaikan, ya monggo. Pokoknya kita tawakal saja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Gus. Alhamdulillah, sesi tanya jawab. Gus, 2 aja. Ini ada dari Yogi Banjarmasin, satu tipe dengan Ahmad Banyuwangi, satu tipe dengan Rizka Pekanbaru. Yang dari Banjarmasin itu, Gus mohon izin ngaji lewat jarak jauh, baik melalui YouTube maupun lewat medsos. Namun sanadnya bagaimana Gus? Sebab masa kini belum bisa ketemu langsung. Terus Rizka Pekanbaru ini trik mendidik akidah anak sejak dini pripun. Terus Ahmad Banyuwangi ini bagaimana kaum milenial, karena setipe Gus, generasi XZ yang lahir tahun 2000-an, bagaimana membuat menarik belajar tasawuf bagi generasi anak-anak. Tapi tunggal tipe nih tasawuf. Bagaimana belajar tasawuf untuk generasi-generasi yang nom-nom nih. Terus satu itu tipe dengan mendidik anak. Kemudian yang nomor 2 mohon izin ngaji jarak jauh. Sanadnya pripun karena belum bisa ketemu. Begini ya, saya mungkin yang kesekian kali ya punya tamu dari Kalimantan, dari Sulawesi. Memang kalau sebagian mereka pernah mondok itu tersiksa karena ngaji saya hanya lewat virtual atau lewat medsos. Kebaikan itu pasti sudah benar. Jadi dengan ketemu langsung maupun enggak itu secara sana itu sudah cukup. Cuma ada beberapa kebenaran yang butuh jelimet, butuh tahqiq, itu yang harus ketemu langsung. Tapi kalau yang kebenaran-kebenaran umum itu tidak perlu, karena kebenaran itu bahasa lainnya itu al-ma'ruf, sesuatu yang mudah dikenali oleh akal, oleh nurani, oleh komunitas, oleh sistem sosial. Sementara mungkar itu sesuatu yang aneh. Andai kan tidak ada agama pun, orang akan bilang selingkuh itu mungkar. Andai kan tidak ada agama pun, sesuatu milik siapa harus jelas. Jika diaturlah ini istrinya ini istrinya ini barangnya ini. Yang paling berak make apa ya yang punya kan? Makanya nikah itu disebut ma'ruf. Yang boleh make ya yang punya. Misalnya yang boleh make mobil itu ya yang punya atau yang dapat izin. Itu disebut ma'ruf. Lalu yang nggak punya kok make, itu namanya mungkar. Ya aneh, nggak punya kok make tanpa izin. Jika kebaikan-kebaikan seperti ini nggak butuh sanad karena semua orang pasti kenal. Makanya disebut kebaikan itu al-ma'ruf, kemungkaran disebut
mungkar. Jadi ma'ruf maknanya arafahul aklu, akal ini mudah menerima. Mungkar maknanya angkarohul aklu, akal ini menjadi aneh. Kan nggak mungkin lah orang yang waras mau ini ada minuman, kalau kamu minum hilang kesadaran, minuman ini halal, itu aneh nggak? Aneh kan? Tapi kalau kebalikannya, ini minuman manfaat untuk stamina, manfaat untuk kesehatan, maka ini halal. Nah agama itu datang dengan sesuatu yang ma'ruf dan menolak sesuatu yang mungkar. Nah kebaikan-kebaikan seperti ini itu Pak Rektor gak perlu sanad karena itu sudah lazim, sudah keniscayaan. Lalu ada kebenaran yang butuh detail. Misalnya begini, wali nikah itu siapa? Wali nikah itu adalah bapaknya dan mbahnya misalnya. Nah kalimat dan mbahnya ini salah kalau dalam fikih Islam. Karena mbah dalam bahasa Jawa itu bisa mbah dari ibu. Sementara dalam otoritas Islam nggak memberikan hak ke mbah dari ibu. Seperti ini nggak boleh. Terus misalnya orang Kalimantan nikahkan putrinya dinikahkan oleh mbah dari ibunya hanya karena berdasar fatwa. Oh kemarin Gus Bah atau Kiai siapa dawuh wali itu kalau nggak bapak ya mbah. Wong ini mbahnya. Nah itu butuh detail. Yang dimaksud mbah di bab wali adalah abul ab, bapaknya bapak, bukan sekedar mbah. Nah hal-hal seperti itu mohon sekali untuk tidak kesusu atau tidak tergesa ngambil kesimpulan karena itu butuh fikih yang apa? Detail. Ya butuh fikih yang apa? Detail. Padahal istilahnya sama, wali itu bapak dan mbah. Sehingga dalam kitab-kitab matan misalnya kalau ada Pak Ahakul Aulia bitazwid abun summa jaddun itu pasti sama Sarah dikritik. Al aula ayyakula abul ab, seharusnya jangan dikatakan mbah karena kalau mbah memasukkan dari ibu. Yang benar adalah abun fa abul ab, bapaknya bapak. Nah, jadi kira-kira gitu Pak Irto. Nanti anjengan yang menjelaskan ini. Ya kayak tadi, tasawuf maupun tauhid maupun ilmu moral apapun itu mudah sekali dididik. Ciri utama agama ini itu ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Mudah itu artinya ya nurani nerima ya gampang, akal ya gampang, komunitas ya nerima gampang. Kayak tadi penjelasan saya tentang Tuhan. Ada orang miskin dari Indonesia, misalnya kuliah di Amerika. Dia mulai kecil tahu yang seharusnya jadi Tuhan itu siapa. Ya yang menciptakan langit bumi, sebaiknya yang jadi Tuhan itu siapa? Ya yang wujudnya paling awal. Kemudian dikasih alternatif Tuhan yang wujudnya ada tanggalnya. Keren gak misalnya? Kan terus gak keren. Oh, Tuhan sama buminya kok dulu buminya, kayaknya kok enggak lah kayaknya. Artinya barokahnya logika yang sehat ini kan, ya setahu saya hampir jarang kan yang murtad masalah tauhid gitu. Kalau moral banyak yang agak nakal, tapi secara tauhid jarang yang murtad karena tanaman logika tauhid itu mantap di Indonesia. Mulai kecil kan diajarin wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu fi nafsi. Sama, moral juga gitu. Dom jogeman misoi wong, kan adi misoi sakit enggak? Jangan pernah mencubit orang, dicubit itu sakit. Jadi orang diberi rasa. Gak enak loh disakitin orang, dijotosin orang, ya sudah jangan jotosin orang, gak enak. Jika kalau kamu ingin sopan ya disopani harus sopan, kalau ingin dihormati harus menghormati orang lain. Sehingga itu tertanam. Makanya bangsa kita termasuk yang terbaik akhlaknya. Kalau musim haji itu dipuji-puji sama sekian negara karena tantangan lah kita nginjek orang sholat, melangkai orang ruku, orang sujud. Kalau orang lain mungkin kan seenaknya. Iya. Karena mulai kecil itu dilatih tidak boleh melangkahi orang, tidak boleh. Jadi akhlak itu ya diajarkan mulai kecil plus logikanya. Logika itu ya apa saja lah, yang penting menjadi anak kecil itu paham. Dan itu mudah, saya ulang lagi mudah karena agama ini ad-dinu yusrun, agama ini mudah, jadi mudah dipahami. Nggak bisa kamu katakan misalnya tasawuf. Tasawuf itu ya gampang kayak tadi seperti Bapak kalau ngendikan. Makanan yang membuat enak itu karena menunya yang mewah kamu cocok atau karena kamu lapar. Lama-lama orang kan berpikir ya setiap puasa itu kok tempe enak, tahu enak, tapi kalau sudah buka, sudah kenyang, apa saja semuanya menjadi tidak enak. Padahal kualitas menunya masih enak, tapi gara-gara kenyang menjadi
Berarti penyebab enak itu lapar apa menu? Lapar. Jadi apa ya, kearifan ini loh yang menjadikan luar biasa. Makanya tadi ada kalimat yang benar, wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Jadi Ibrahim adalah nabi yang sukses menanamkan filosofi kebenaran ke anak cucu. Dah, yang terakhir. Dah. Ya. Maunya bergabung Nabi. Oh, ya bagus lah kalau itu. Kalau di kitab-kitab yang saya baca, ingat mati itu tidak selalu baik, juga tidak selalu buruk. Malah kalau menurut Sayyid Abdul Al-Haddad, khusus yang para pelajar yang mencari ilmu itu tidak baik ibadahnya ingat mati. Karena dia harus dinamis, harus mobil. Kalau ingat mati kan terus lemes. Jadi kalau untuk pejabat harus ingat mati, kalau enggak korupsi terus. Harus ingat mati. Jadi kalau manfaat bagi keluarga begini ya, saya merasakan. Ini tanya anak saya itu baru tamat aliyah kemarin. Yang satu barusan mondok sarang baru 2 bulan atau 1 bulan. Itu saya kalau bilang ke anak-anak gini, kamu ketemu saya itu harus spesial. Bisa saja bapak besok itu meninggal. Jadi semua hari itu spesial. Karena jangan-jangan ini kenangan terakhir. Nabi itu kalau ngajari orang supaya sholat khusyuk, sholli ka'annaha sholatun wadiin. Kamu sholat seakan-akan itu sholat terakhir. Wah itu mesti serius. Kamu ketemu istri seakan-akan terakhir pertemuan kayak mau pergi ke New Zealand atau ke Amerika. Cuma malam itu spesial karena besok istri saya pergi. Bayangkan kalau itu terakhir mau mati. Sampai ngamuk serasido lah kan gitu. Jadi hikmah ingat mati itu makanya Nabi diantara riwayat ya. Meskipun riwayat ini diperdebatkan, tapi jelas ini satu petua yang baik. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutuhu, dan kamu beramal untuk akhiratmu seakan-akan besok itu mati. Maka sholat kita akan spesial, hidup kita akan spesial karena kenangan kita terbaik ya sekarang, besok sudah mati. Hingga anak-anak saya itu sama saya itu senang sekali. Saya juga sama anak-anak sendiri. Karena kesempatan ini tidak selalu ada. Jadi tapi ada kalimat untuknya wa'mal di dunia ka i'mal di dunia ka ka'annaka ta'isyu abadan. Untuk duniawi kamu seakan-akan hidup selamanya. Itu maksudnya itu rileks saja. Misalnya hari ini urusan nggak selesai, besok masih ada hidup. Nggak selesai, besok masih hidup, sehingga rileks. Tapi kalau urusan akhirat harus selesai sekarang karena besok sudah. Jadi ingat mati itu positifnya ya tadi, semuanya akan indah. Coba orang yang mau meninggalkan Indonesia, misalnya nyuwun sewu LSM yang biasa demo atau mahasiswa yang biasa demo, terus tawarin besok kamu kuliah di Rusia. Itu warung apa saja kenangannya baik semua karena mau meninggalkan Indonesia. Tapi kalau tahu gak meninggalkan Indonesia, demo terus. Orang-orang sering demo, tawarin ke luar negeri, kira-kira mau nggak? Pasti lebih suka apa? Indonesia. Orang paling miskin yang ngeluh terus di dunia ngeluh gak pernah nikmat, tawarin mati, mau nggak? Nggak mau kan? Jadi untuk supaya hidup ini nikmat, semuanya itu anggap kenangan terbaik Anda, dan itu saja kenangan terakhir. Hanya resepnya Nabi supaya sholat khusyuk apa? Sholli sholatan wadiin, kamu sholat ka'anha sholatum wadiin, seakan-akan itu sholat apa? Terakhir, sehingga terus kita nyaman, kita apa? Dan kita nganggap ini sholat yang terakhir. Nanti ternyata masih lagi. Ya sudah, itu sholat yang terakhir lagi. Sehingga semuanya apa? Spesial. Memang ada momen-momen yang pintu rahmat itu dibuka, ada kayak hari-hari biasa. Termasuk hari-hari ini. Kalau bersaksi hari-hari ini termasuk dibuka. Masyhur ada hadis, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata'arradu li nafahati. Saya ulang lagi ya. Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata'arradu li nafahati. Setiap 1 tahun dari tahun kalian itu ada nafahat. Nafahat itu semacam pintu-pintu gelombang yang kamu itu mudah sampai ke Allah. Maka kamu harus bersiap-siap ada di jalur gelombang itu. Nabi Musa niku nak ndonga niku ora karu-karuan, cara kita anut ora karu-karuan. Tapi Nabi kekasih pangeran masyhur. Atuhlikuna bima fa'alas sufaha'un. Ini sebenarnya Rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iya.
Nak mereka jenengan sambar bledek perkarane salah. Menisan kula dadi gak nabi-nabinan. Dadi nabi ora di wong andalan. Nak menisan tenan pateni iki kula menisan pateni dadi terus baris gak nabi-nabinan. Terus atuhiku nabi ma fa'ala sufaha minna. Karo dene wong tiyang goblok liru jenengan pertimbang. Barno rampun wong goblok wae. Lah iku sing tak anut, mane wong goblok barno wae. Wong goblok kok dipertimbang. Wong ngomong pahpo keliru ben kono wong goblok. Nah, Nabi Musa itu atuhlikuna bima fa'ala sufaha minna. Atuhlikuna to ngrusak panjenengan ing kita bima fa'ala sufaha minna. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mulanya jogeman ya tiang itu sok pinter. Kepengeran itu cara pandang itu apa ya? Sering di luar dugaan kita. Nabi Musa sing koyo ngono ya kekasih pangeran dal gremeng terus. Tapi barokah Nabi kekasih gremenge wae dadi rahmat. Rakaat disudos 5 nganti ping 9. Wae kabeh riwayat nganti ping 9. Pangeran yudane ya mau 5, ada yang berikat tahlil itu bid'ah. Nggak masalah, ada gampang. Yang mati itu jasad roh, karena roh ini dago. Terus kita sadar Gusti jebule penting sujud timbang dulu. Mengandani nih bisa niki. Jadi kandani itu bisa ngawur. Neng Quran sing ana wakum minasajidin kowe udah diwong sujud aja dadi wong tukang golek duwe ngakeh ngawur. Nah, dalam konteks ini tuh manusia sekarang tuh bodoh, pinter sebenarnya kira usah susah aku saya dibodoh. Tak jamin sebenarnya mati pun mesti pinter. Meskipun nasib pangeran laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Kowe saiki lali rapati roh ilmu, tapi sebenarnya mati fakashafna anka ghita'aka, tutup bodohmu tak ilangno jare pangeran. Fabasarukal yauma hadid. Kowe sebenarnya pinter, hadid itu cerdas. Makanya kamu enggak usah kesusu pinter sekarang, tak jamin nanti itu pasti pinter. Cuma pas pinter kalau ta'lamuna ilmal, pas to ilmal yakin, pas latarawunal jahim. Pas pinter, pas wayahe metu neraka. Lha iku perkara disebut alhaqut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Terus kalla law ta'lamuna ilmal yakin, latarawunal jahim. Pas dibuka pangeran iki lho hakikate uripem. Didelok suci maca tasbih sithik nak jiwagongan sewengi maca tasbih mok ping 3 ketokno kabeh mek pengiran kuwangen kanca nganti direwangi umbal 1 juta mok kangen kanca masa lalu ora tau kangen masjid timbali 1 juta kula nate lho ngekeki dhuwit masjid san iki dhuwit kene masjid aja anggap ae kangen masjid aku kadang kangen kanca tak biayai 1 juta sekali-kali kangen masjid tak biaya ngene lan kula nu seneng umroh ora kok ora wae dhuwit kangen nabi tak biayai lah 24 juta. Kadang kangen konco, kangen sing ra penting-penting. Mau nang reuni bareng iku santri kok reuni bareng. Kok cak SMA. Lu sampe ditakokno kabeh mbek pangeran. Tapi kalau orang ngaramno, jero-jero senengane kok gawe mafhum sing enggak terkendali. Tak kon nangkep kabar reskrim kok gawe viral sing ra bener. Makanya hidup ini masalah, justru dengan hidup ini kita menjadi bodoh. Kenal pejabat penting, di duit penting, koneksi banyak. Cara pangeran sing penting ya eling pangeran iku mergo iku sing mbok panen ning akhirat liyane iku ora ono gunane. Tapi rom iku sok fakashafna angka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Lan kula niku kadang ya kecewa terus. Mulane masyhur ngendikane sinten niku Abdul Qasim Al-Junaidi, dene muridnya ribuan. Ketika dia meninggal ditanya di mimpi, muridnya tanya, apa yang manfaati bagi engkau ya Abdul Qasim? Murid saya semuanya tidak ada gunanya, saya mengajari ribuan mereka tidak ada gunanya. Wa ma nafa'ani illa rukai'atun roka'atuha indas sahur. Semua riwayat rata-rata rakaat kecil, bukan rakaat. Semua santri saya, semua pengaruh saya itu tidak ada gunanya. Semua yang ada gunanya adalah rukuk-rukuk saya kecil ketika waktu sahur. Coba. Tapi sekarang orang lebih senang pengaruh. Enak jadi gede, pengajian wakil, sinyangun wakil, sincoba wakil, nanti urusan singit maya. Itu ora penting kan?
Mulane kula niku tak latih roh saiki timbang roh kusuk ben gambar iso mbek pangeran. Kuwatir kula pas roh pas latarawunal jahim. Nah kula pengaruh kula kathah karo nulis gaya-gaya nang mriki teng Bojonegoro tapi kula wedi. Bar saiki tak anggap penting dadi maksud mendelingno pangeran wis tak latih saiki. Kula urip dhewean iki biasa wis tak latih. Soal kula mulang kan wajib wong alim wajib mulang. Ya terus sing alim kula yo ngaji, cara sing alim sampean yo ngaji ora masalah. Nah saiki tapi yo mikir kula. Wah, pengen dunia terbalik. Jadi wong sobat iku pinter. Oleh muni ngene, kena apa kaya kok mlebu neraka? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna. Jadi umpama riyen kula pinter ora dadi ahli neraka. Berarti wong kafir saiki cek goblok. Sebenarnya pinter. Sampeyan kowe lah yo pinter banget sampeyan. Jajal saiki sampeyan pikir. Kowe nak ngelem wong atau ngelem mobil, seri mobil terbaru. Itu kalimatnya mungkin bisa satu kuras. Wah mobil ini bagus, serinya gini, HP ini begini, itu bisa satu kuras. Pas ngelem pangeran mengenai tok sing ngecat Lombok. Pangeran wis apa sing ngecat Lombok. Nyifati HP wis sak kuras. 10 menit rabar, nyifati pangeran sing gawe dekne mbok muni. Sing ngecat Lombok. Neraka ta ora kira-kira sing jenis ini. Cara nabine aku tak nerakakno. Untung nabine Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apike ra karuan niku yo ape disyafaat to. Malah ben Nabi dikai solusi ngene nek ngono wiridane subhanallah bihamdi adada khalqi. Pokoke Gusti kula maca jenengan suci sejumlah makhluk jenengan. Dadi kok tiru-tiru lah wis pokoke tau muni adada khalqi. Mane kita ulangi iku nggo solusi. Dadi nek muji kurang akeh wis tau muni subhanallah wa bihamdi adada khalqi. Ya aku sakake kowe luar biasa asline. Mulane normale kula mlebu swarga nang delok. Tapi swarga fadhole pangeran ora malam-malam wis. Nah, sekarang sampean saat tanya, sekarang sampean itu hidup apa mati kalau dalam pandangan ilmu hakikat? Sekarang malah mati. Hidup itu nanti. Namun manusia kudu la wa idza matu. Nah, mati lagi in sabahu lagi tani. Makanya kita harus curiga dengan otak kita sekarang, pikiran kita sekarang. Justru karena kita hidup kita menjadi bodoh, menganggap bojo penting, duit penting, komunitas penting. Padahal yang penting tentu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan Allah apian, untungnya Allah apian. Kemergawe di Barno, golek bojo di Barno, foto koneksi pejabat yo di Barno, nyampe pangeran yo di Barno. Nyatane yo mati kok darane terkuat. Ukuran kuat itu apa coba? Misalnya ukuran kuat itu kasil kajati, apa mereka punya cita-cita semuanya kasil? Tidak juga. Mereka menguasai dunia yang musuhnya ada. Kalau ukuran kuat tidak mati, presiden itu yang mati. Kan sebenarnya nggak pernah benar istilah yang terkuatnya, tapi pengen aja membarno. Tapi kesum benar dengan akhirat, ilmu itu kelihatan semua. Kamu tidak akan muji orang kafir, mulai muji dia marwanin rokok sakti itu. Kau ora bakal muji duit penting, sing ternyata sing penting mau coba nopo tas. Mulane kula suwun teng dunya iku wiling-wilingan kan pira kadare tahu sungkem ning pangeran. Wis pira kadare. Syukur-syukur kados ayat ini fa subhanallah hina tumsuna wa hina tusykur. Wani esuk yang mergo muji pangeran, wani sore yang mergo muji pangeran. Nanti disebut wiridan-wiridan asbahna wa asbahal mulku lillah. Kula wani esuk nggih tetep mawon kekuasaan teng jenengan. Kok wani sore amsena wa amsal mulku lillah. Namun saat ini ngene iki serapayu, kiai kados kula serapati payu. Mesti kok wong sak niki jabatan itu penting, uang itu penting ini. Uang kafir ora ana duit penting. Saiki lonte nganti dadi lonte, mergo ngerti duit itu penting. Copet nganti copet, iya mergo ngerti duit itu penting. Lah nek kulo kiai kok roh duit itu penting, ilmu padha mbek lonte mbek copet. Paham ya? Orang saiki lonte nganti dadi lonte mergo ngerti napa? Duit penting. Copet nganti dadi copet mergo ngerti nek duit. Terus kowe kiai kok mau ngomong, duit itu penting. Nah kiai kok ilmune mok tok kono ku kembarane jake. Tapi nek muni ngene, tahajud itu penting. Apa meneh usul be Allah. Ora iso copet ngomong ngono. Ora iso. Mulane jari Imam Ghazali, la tafrah bi ilmin sing yastariku ma'akal fusak wal kufar. Kowe coba nggawe ilmu sing fasik loro kaya kowe. Kok kowe ngomong ilmu penting, lha fasik ora yo roh. Lha opo kowe ulama melok ngomong ngono? Sing ngomong ngono wis akeh, kowe ora usah melok. Gue malah koni ngono. Tapi gue ora roh. Bukan roh kembar.
Mana tak anggap Imam Ghazali itu ulama yang luar biasa. Dia ini nak merovokasi uang anti. Kowe jogeman seneng ilmu atau seneng nikmat sing yastariku ma'akal fusak. Iku mau misale kowe muni ngomong duit penting. Saya kira takoki, copet nganti nyopet mergo ngerti apa? Duit penting. Koruptor nganti korupsi mergo ngerti duit penting. Lonte nganti lonte mergo ngerti nak duit. Terus kowe dadi kiai, mbok tafsir Jalalain gudik bisa. Terus ngomong duit ku penting. Keliru sing darah duit penting. Sing bantah wong ngambil sapa wong ora kabeh nak duit. Penting. Ya ngomong ngono ya ngomong lah gue hiburan. Tapi itu ya coba terus penting nih zuhud tuh. Mantap salam dapat marah loro. Gue suka menengah, sebenarnya suka menengah. Tapi kalau nambung ngelengaken gitu, pokoknya saat ini ku mati, jemben iki malah mati, jemben urip. Kok Allah buka tutup-tutupe hakikat niku jemben nak wis mati. Fakasafna angka khito'aka fabasarukal yaum. Kata ulama sing seneng mati yang kau dianggap mati ku menuju alam hakikat. Mulane masyhur sinten Jalaluddin Rumi apa mati murid Dono Wangis dia metu ngamuk. Murid bintu, murid goblok. Kiai ini ketemu kekasih malah ditangisi murid goblok ini. Saya ini lama sekali tersiksa dengan wadaknya dunia. Saya lama tersiksa dengan dunia. Pas sampai ketemu kekasihku malah mbok tangisi murid bintu. Ayo nang nari akhirnya muridnya. Mulane darani tarian Rumi ditarekno pas gurune ape mati. Ya sebenarnya jajal rapok. Nak ora dianggap wong edian. Tapi mazhab seperti itu ya ada. Jadi mazhab ke sini Jalaluddin Arumi. Kanjeng Nabi sebagai sentral ilmu ya pernah juga ngajarkan seperti itu. Nate dungo, ya Allah jadikan hari-hariku baik. Wa khairu ayyami yauman alqa fi, dan hari terbaikku adalah saat saya ketemu engkau. Kowe wani dungo iku wa khairu ayyami yauman alqa fi, hari terbaikku adalah hari saat ketemu engkau. Kowe wani dungo ngono. Makanya ini Rasulullah luar biasa, sing wedi mati yo ono ilmune, sing wani mati yo ono ilmune. Udah kayak gue itu rasa ilmu-ilmunan, mbok jare, mau mati pokoknya, tidak boleh. Tapi sampean tak ajari secara syariat. Kalau berkali-kali kalau ngelepas jenazah di kampung kula niku tak warai tonggo-tonggo masalah syariat. Tak warai ngaten sing mesti bener iki hadis sahih. Anggap saja kita hidup ini ziyadatan li fi kulli khair. Itu doa Rasulullah masyhur itu. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi min kulli syarr. Anggap saja kalau kita hidup berarti kita berkesempatan baik. Kalau kita mati anggap saja kita sudah tidak bisa buruk. Sehingga mati kita pasti baik. Mana bener ngomong ulama itu, bajingan begudal mati. Saya ke mayat niki, wongnya menang kabeh. Saya ke menang kabeh. Ayo muni saya. Bareng jombor saya apa nih? Cari kiai ini, yo saya. Baru kayak mati serazino, ramaling, orang rampok. Nah ini jaurit, gak saya mereka iso maling, semram. Berarti mati dari saya tadi elek. Saya lagi mana ngalim-alim, nano mati fase kelas saya di. Nah, itu ada ilmu nih. Mereka mati itu rohatan min kulli sarin, akhir dari segala maksiat. Ya akhir dari segala fakir barang pokoknya. Itu ngajarkan kita itu ilmu itu simple ya. Anggap saja lah hidup itu. Misalnya kalau jenengan ngaji kulo, anggap aja sama ngaji kulo itu bentuk tawaduk. Aku ngalim lah tetap ngaji tawaduk. Kulo dia tawaduk. Kayak aku kecelok ngalim lah korembang suan rene. Besok sama kayak aku lo suan kulo. Kulo ngalim guru suan rene. Dan sopan itu sopan tara sopan. Sopan. Kowe ya sopan, alim lah bobo ngaji ya sopan. Sanggep wae ngono, pokoke pokoknya anggap apik ngono. Cocok to. Nanti ngaji nyen ra iso lho, suudzon haram. Suudzon itu. Jadi Allah itu cara pandang itu lebih gampang ketimbang ahli fikih, ketimbang manusia. Gua bolak-balik nyontokno. Allah itu zat sing luar biasa. Gampang. Nabi Isa, kila Nabi Musa itu ada cerita di kitab Al-Minanul Kubro karangannya Sinten Imam Syaroni. Itu Isa, kila Nabi Musa. Siapa hari ini yang bisa sedekah kepada Allah, maka pasti masuk surga karena hari ini pintu surga dibuka. Memang ada momen-momen yang pintu rahmat itu dibuka, ada kayak hari-hari biasa. Termasuk hari-hari ini, kalau bersaksi hari-hari ini termasuk dibuka. Masyhur ada hadis. Inna lirabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata'arradu li nafahati. Saya ulang lagi ya.
inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata'arrudu li nafahati. Setiap 1 tahun dari tahun kalian itu ada nafahat. Nafahat itu semacam pintu-pintu gelombang yang kamu itu mudah sampai ke Allah. Maka kamu harus bersiap-siap ada di jalur gelombang itu. Jadi kemana ya mulai Dzulqa'dah itu di jam Muharram bersatu kecep. Mulane kalau mulai ini Dzulqa'dah panik ngamal mawon sekolah lakon itu masuk bulan. Sampai boleh kitab pesen teng Surabaya, lalu boleh teng Jogja. Terus macam-macam lah. Karena ada ayami dari di ngendikan Allah minha arba'atun apa? Huruf. Terus wonten tiyang nu sing ra dipopo. Ra dipopo terus ora dipopo. Modekne iku tukang gawe surujul faros. Tukang gawe hiasan cara mriki apa? Pelanan apa? Pelanane apa? Jaran, ya gawe sepatu jaran, pelanane jaran. Takok ngene mbek Nabi, kila Nabi Musa. Ya Nabi Allah Musa. Kula tak gawe pelana yang bagus saja karena saya bekerja. Nanti bilang ke kuda, kula pelanane kula. Nabi Musa dicotos. Cangkem pangeran duwe jaran. Allah disalan Musa, kowe ora usah ngono. Aku iku seneng ambek pujiane cah iku. Aku iku nampa pujian sesuai pahame wong iki. Wiridan ngene, ya Allah, kalau engkau mau pergi bilang, nanti saya siapkan sepatunya. Kalau engkau mau ini bilang, nanti saya siapkan wiridan. Nabi Musa dicutus. Mergo cara syariat iki sesat. Jadi Nabi Musa model kados MUI yang bersesat ya sesat. Ini pangeran kadang mboten ngoten. Tapi pangeran, makanya kita ini kan kalau ilmu hakikat nggak boleh jadi fikih, ya sudah kita mengatakan kalimat itu tetap haram, nggak boleh jadi apa? Syariat. Tapi kalau Allah melegalkan untuk orang tertentu, ya benar. Ini kan memang masalah-masalah yang nggak akan selesai. La yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun. Allah nggak akan ditanya, tapi mereka atau kita yang ditanya. Nah Allah ya terserah, tetap yaf'alu apa? Mayasa. Tapi sampean tak ceritani bahwa nanti itu bodoh-bodoh kita yang sekarang kita alami ini sebenarnya di alam bodoh. Nanti setelah sampean mati baru di alam hakikat. Nah pas di alam hakikat ini kalau kita tidak benar disebut latarawunnal jahim. Pas kue to ilmal yakin, pas kue wayai rahmat. Menauzubillah nopo. Makanya kepinginnya Kanjeng Nabi, kena kepingin ngalim saiki, kena kepingin roh putri Allah ya saiki. Nah carane piye? Sering maca wa min ayati wa min ayatihi. Ben dikenalno ayat-ayate Allah mulai saiki. Yang mulane ngaji wa min ayati. Ayate Allah kowe duwe dhuwit ya ayate Allah. Kowe turu ya ayate Allah. Yo turu ya angel tenan Kang, masih orang terbaik di dunia. Ben turu ra iso Kang nak rawaye turu. Gak iso misalnya saya bisa apa saja wis ah. Pesulap-pesulap Jakarta lah bisa melakukan apa saja. Mohon sampean hebat tenan. Saiki turun, makanya guyonannya ulama dulu kadang jorok-jorok. Imam Zamakhsyari niku tiang Mu'tazilah. Wonge alim alamah, ngarang kitab berjilid-jilid. Tapi dekne Mu'tazilah. Dekne ora percaya fahame ahli sunnah nak cara dekne wong iso gawe amale dhewe. Buktine wong pengen ngadeg-ngadeg pengen lungguh-lungguh. Lah nek wong ora iso gawe amale dhewe lalu hisab gunanya apa? Mergo ana hisab, ana swarga neraka, mergo disesuaikno amalin orang Allah. Mereka Allah sing gawe kok piye? Walhasil ngomong ngono terus dene. Suatu saat ada ulama rodok kiai, dia anak ayu. Mbok piye ceritane, mbok ditawa-tawakno mbok piye, walhasil dirabi mbek sama saya. Ini rodok anak iki. Tapi diwarai bapake wong anak kiai. Bari Zamakhsyari wis ngumpuli, wong lanang bar ngumpuli kan wis lemes tenan. Sampeyan kepen baleni meneh. Iya iya. Ya baleni sakniki kan sampean sing mentokno iso ora ene iso. Ya ora iso lho, jare iso. Wapo den, dadi dene ahli sunnah gara-gara iso munggah meneh. Tobat. Dadi yo ono tobat mergo urusan seks yo ono. Semenjak itu Zamakhsyari mulai rodok ahli sunnah. Terus tobat ngarang kitab masuk kasyaf. Kasyaf ya rodok Mu'tazilah, ya rodok ahli sunnah. Iku ahli sunnah gara-gara hubungan intim. Jare saged ora iso. Jare kabeh sing mentono iso. Lah kok ora iso bareng. Mulane bolak-balik untuk tobat mergo ngayu, Kang. Wong elek tobat nopo angel. Cek mandine. Lah sama cari dikandani ki iso ora ngandel. Kandani wong ayu tuntas.
Kowe di bojo ayu menarik, kowe marat lah misalnya ngajak umroh kowe tenanan Mus. Rapate ayu udah ngajak umroh gak nyawang keadaan. Mulane ayu kuwi kadang penting nek ngajak apik lho ya, nek ngajak elek iku sing perkara. Paham ya terus kula suwun ayat-ayat wa min ayati ini ku anggap mawon selain bu iman kowe tembang kowe romsum ben terus pas kowe roh pas latarunal jahim. Tapi mulane kula nak maca wa min ayati ini syukur banget. Allah mengertikan kita, dia mengertikan kita langit bumi ku ayatku, kowe turu yo ayatku, kowe golek dhuwit waktu hukum min fadli yo ayatku. Ane ngendikane Imam Ghazali, faqullu ma fil Qur'an ta'arufun min Allah, kabeh Qur'an iku Allah ngenalo zate ning kowe. Mulane nang kenali saiki sedurunge kowe kenal pas wayahe kenal Allah serana gunane. Iku wong kafir akhirnya ngerti nek Allah ku hak, ngerti neraka hak, pas roh nak hak, pas latarunal jahim. Mulane ram kudu saiki. Bang ya mengko bar ngaji langsung salat 2 rakaat. Mun ngertos Gusti, ngertos apa pokoke munamuni ngertos. Bar salat ning pun ngertos. Mau para benah yang pun ngertos. Insyaallah mboten terlambat. Soale falamma tabayyana lahu qala alamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Pokoke anggere dunya wis ketok maknane kowe kudu di kesimpulan alamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Ko hakikate dunya niku sebutinu Allahul ladzi khalaqas sab'a samawati wa minal ardi mislahum yatanazzalu amru bainahum li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah gawe langit bumi iku jumlahe 7. Lan urusan ning langit bumi iku macam-macam. Ana wong gedhe dadi wong cilik dadi wong gedhe, kere sugih kere macam-macam. Urusan digawe bolak-balik mbek pangeran iku muk li ta'lamu supaya kamu tahu annallaha ala kulli syai'in qadir. Memang Allah iku zat sing kadang ra anake kiai dadi kiai, anake kiai ra dadi kiai, engko sing anake ora kiai dadi kiai debutan, engko ra sida kiai jatuh. Engko sing anake dadi kiai meneh dibredel meneh molak malih bumi. Muk ben li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Sing profesor doktor dadi anak buah wong nek terima insinyur. Kadang insinyur anak buah wong tamat SD, simbah kono dunya bolak balik. Mau Allah iku mau kepengin kowe iku ngerti pancen Allah iku ala kulli syai'in qadir. Dadi ya tanazzalu dadi tumurun apa al-amru bainahum. Urusan langit bumi kabeh digawe variasi digawe macam-macam. Mau Allah kepengin kowe iku li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Aja sampai kita ngalami pas kowe roh pas kowe mlebu neraka. Mergo roe terlambat. Mane alhaq mutakasir kudu mbok waca-waca ben keling bahaya nganti ngalami kalla la ta'lamuna ilmal yakin pas la tarawunnal jahim. Kalau nak baca ayat itu ya nangis tuh. Kalau nak terawih ayat itu digebut kadang kalau ya tersiksa. Kalau gumun be tiang-tiang imam baca ayat kok iso fasih niku gumun. Nah kalau niku mun mboten saged. Mergo paham. Kemudian sing iso gebut. Kalau niku lan seneng makmum perkarane wis nak takoki pengiran. Hak wong lagi tafakur kok rukuk. Lah mun diajak rukuk. Ten aku salat piyambak kan dadak mikir bareng. Kanjeng Nabi nate salat piyambak niku mulai ba'da isya ngantos subuh. Mok sak ayat niku in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Diulang baleni mulai ba'da isya ngantos subuh. Sak ayat kan. Saking usule Kanjeng. Mas kowe sangarah ngono kiebet guys. Kebet mendeng khatam. Doa hasilnya itu. Kabrak ya. Paham ya, jadi ini kalau terang kena apa kalau ayat wa min ayati niki carane pangeran nyelametno umat Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ben kowe kenal pangeran zaman ning dunya, aja sampai kenal pas ning akhirat, pas kenal pas latarunal jahim, pas kenal pas waya mlebu neraka. Ana kula siji surah niki spesial kula alhamdulillah tiap siji surah spesial wingi nderekno kanca-kancane bapak malam nggih surah iki malam Setu wingi nderekno para habaib sing alim-alim sing seneng ngaji kula saged wiridan bareng terus diinjin kula bar subuh niku terus saya sempat
semaan awal tenggene Habib Husain Al-Wahad tenggene Bulu. Jadi kalau jam 5 sudah keluar rumah dari buka semaan, terus jam 7 ngebis ngantos party travel terus mriki. Dari nang ora jelas-jelas niki dadi nggih wonten terus. Ya tapi ibadah sami mawon. Dia sing roh to, pokoke tak anggap niki mesti akibate apik. Dadi pun. Jadi misalnya gampang akibat apik iki, kula bolak-balik nyontokno nggih. Kadang kiai atau wong saleh iku pantangan ro wong ayu. Jare mergo wong ayu mari syahwat iku dosa. Dosane syahwat nek ngenyek kuwi rumangsa abot ngenyek. Roh wong elek untune metu kritik mung kok elek ngono. Itu kan. Jadi kalau sering kritik kiai-kiai, kalau mboten bener jenengane mboten bener. Padha-padha cobane. Mulane cara Quran wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum padha mawon. Kuwi ra wong ayu cobane syahwat, ra wong elek ayo cobane ngenyek. Tapi kena menit, tapi syahwat kan rata omongno Gus. Lah padha ke ngenyek ya ora mbok omong. Ayo, cobane ketemu wong sugih, aku mau kancanan sugih dadi kiai mari toma. Ketemu wong larat ngenyek mbek ngatur-ngatur. Kan wis ora nganggur rene ya, dibang kene omah yo nganggur dibang nganggur kan. Wong darane nganggur punya uang. Wong melarat-melarat itu kalau nak yo kena ta apa-apa yo kena nganggur. Kita melarat anake yo akeh-akeh wong darane apa? Nganggur. Punya uang. Kalau santri sing melarat-melarat ada era akeh. Mergane ora apa kan nganggur. Podo. Kita tidak pernah tahu. Mulane kula pun mati rasa, nak dikirimi pangeran sugih tak kancani, kirimi melarat tak kancani. Nak donga kula, Gusti jenengan sing ngirimi lho, kula mboten derek-derek ngono. Penting kula. Karena sama. Rumangsaku malah gede dosa ngenyek. Karena orangnya lebih tersiksa. Lho nggih to, misale wong ayu, Mustafa misalnya kan wong khusyuk Mustafa, ora wong ayu terus sing atine wong kok ayune ngono. Misale cawe untuk krungu kan bangga. Tapi taruh celek terus apa nih? Ikono mau celek. Kira-kira si hisab parah di, parahnya. Umpama suara hati ini diperdengarkan parah di. Yo tapi ojo bono hati mau tidak. Kula hanya meluruskan selama ini saya coba kan rohong nopo. Ayo sama nak cara Quran. Jadi coba bisa bisyarri wal khairi bil hasanat wasayyiat. Jadi ini mun jelas ahlul ilmi sepakat coba. Nah jadi kiai iki ngoten di santri melarat ya coba. Kadang kiai mulai empuk-empuk nanti santri sugih ya coba tomak ya kriminal. Ngenyek. Ya kriminal. Sedengan ya angel sedengan piye carane. Ukuran apa? Sedengan ukurane piye? Sedengan ora munggah ora medun ora jelas ukurane. Nak diomongno enak pancen wa khairul umur au satu sedeng terus ngukure iku piye? Ngukur volumene. Ya padha ra roe pokoke Gusti terserah jenengan ngirim ayo cek elek sugih cek melarat. Jenengan Gusti sing ngirimno dadi kula mboten derek-derek ngono ae. Niku sing sering kula lampahi ngoten nggih. Mboten derek-derek lho kula Gusti niku urusane jenengan. Doa Fatimah radhiyallahu anha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wau Nabi ngandani garwane napa istrine niki ngandani putrine. Nah niki kula lampahi terus nggih donga sing kanjeng Nabi teng Fatimah. Anak kula Hasan utus umur 6 tahun tak kon ngapalno. Niki mergo pendek niku dadi pendek gampang. Nggih jamek artinya sudah komplit. Ya Fatimah tuh Fatimah. Mau te apa yang ngalang-alangi apa magi ing sira antas mai yang tau krungu sira mak ing perkara usi kang paring wasiat ingsun ki ing sira bi iklan mah. Antakuli yang tau ngucap sira ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ini paling simpel. Mari kula kadang mikir wah kanjeng Nabi marani bojone cek repot kok akeh dongane. Marani putrine gampang cepet dadi wis simpel. Ya hayyu ya qayyum zat sing urip sing abadi ya qayyum zat sing mandiri sing ra butuh zat liya. Sedek qayyum berdiri napa sendiri ra butuh zat liya ra butuh perkara liya. Bi rahmatika lan rahmate panjenengan sarasan astaghitsu nyuwun tulung ingsun. Pun saurip-urip kula niku namung nyuwun tulung kalian rahmate jenengan. La takilni ampun pasrah panjenengan ing ingsun ila nafsi maring awake ingsun. Urusan kula pun pasrahno kula lho Gusti. Tunggu kok ngono. Dadi mau disalahno Gusti urusan kula niku ampun pasrahno.
Orang piyam dari segi urusan mau dipasrahkan. Tapi iki apik bukti namung iktimat kalian Allah Subhanahu wa taala. Torfatainin mbok sak kedepe mripat. Dadi sak kedepe mripate wong ra oleh ngrasa iso ngurusi awake dhewe. Ngrasa iso maslahate awake dhewe. Iki contoh paling gampang presiden atau wong alim. Niki kula harus ngomong secara vulgar. Atau rektor. Wah contoh ketok nak wong ora kodak niku presiden, rektor, kiai alim utawa siapa saja yang hebat. Niku ketok nak manusa ora kodak. Misalnya begini. Pak Harto atau siapa saja yang presiden, itu pasti nanti anaknya rata-rata ada presiden. Pertanyaannya adalah Sukirah wae Mbok Parmin kasil dia anak presiden. Mbok Sukirah Mbok Parmin kasil dia anak rektor. Rektor yang sudah profesor, sudah ilmuwan, dadekno anake ora narkoba lho kadang kangelan. Ayo, manusia kita bodoni to ora. Wong gawok mbek wong alim alama. Kadang anake Parmin mbok Parlan. Saiki wong alim apa iso? Mesti dadekno anake salim dekne. Wong sugih blegedu kadang anake tukang becak. Ha jajal apa dekne iso dadekno anake sugih. Lha umpama wong iku nganggo ukur sukses awake dhewe paling gagal presiden, menteri, rektor, wong alim. Nah, lihat kita bikin perbandingan itu saja sudah kita gagal, ya kan? Dia betul. Tapi jarang gagal, yang kayak rugen gini. Maksudnya, gue ngeling, no, betapa mereka itu tidak siapa. Paham ya? Iya. Ayo sopo santri seneng kene kan biasa kan aneh wong awam. Kadang wuduhe ra iso, anake kasih iso maca takrib mungkin. Tapi kok misalnya pertanyaannya apa kowe iso? Dadi anak maca Fathul Wahab enggak sak kelas. Misalnya Ruhin, bapaknya alim Ruhin, mungkin tahu juara pidato sak pondok dari Indonesia. Ayo, tapi Ruhin ngadepi anaknya pusing. Mulai kulo nu tawaduk dini, mulai kulo alhamdulillah mun dididik bapak mulai jogeman ngerasa mulya biasa. Kalau bapak Arya ini modal ngebes gitu, nganti sepur gitu biasanya. Bapak kagungan mobil itu 2003. Terus kapundut 2005. Ya jarang ketemu mobil ini nganti 10 biasa. Mana kulo nggih biasanya cari bapak. Iya kok dadi biasa enak ceblok gak pati loro. Kadang kalau sore ngandani kalau nak ke ngalim sudah langit oleh. Sing ora oleh iku mulya. Nak mulya ora usah mari repot. Nak ngalim oleh ngalim ibadah jane oleh. Tapi nak mulya ora usah. Nah kulo nggak acara teng pondok-pondok sing prestis niku semanggon guri mojo. Tapi aku wong keramat harus makan gurih lah tetap baik sing rumah akeh. Nak kowe kok gurih di baro tenan. Walane ora tidak ini cerita saja. Sekarang keluhan para rektor, para orang kaya, para menteri adalah didik anak. Misalnya pertanyaannya kan hebat mana menteri sama bapaknya? Hebat bapaknya tuh, bapaknya petani utun ngelahirno menteri, ngelahirno rektor, ngelahirno presiden malah. Tapi dia ini katanya presiden, katanya rektor, ahli konsep metodologi, entah oleh menggaya istilah metodologi anak. Mulane Mbah Zubair Abe Ki Memun, Abe Bambon niku sering cerita. Dhisik ono kiai alim jenenge Saleh. Walime tenan. Santrine akeh. Kabeh santri ku janggal. Wong kok alime ngono bapake lak luwih alim. Bareng ditiliki bapak iku nguyuh kocor-kocor ngarep musala. Ditawil piye wae ra kena. Darah di hilang kan gak mungkin. Nah salahnya nyerempet hilang. Darah di hilang ora mungkin loh, jelas. Bareng kiai ini sing alim mau pas badhe salat, satu sisir aku kuat takok. Bapaknya yo pinter, tapi kiai ini anjen pinter. Dia takoki. Ya ingin saya, kalau betul kuat, betul takok. Oh pocong jeneng. Jenengan alime ngono kok bapake bodone ngono. Ya ini pinter jam. Lu bapakku alim, jeng lu alim timbang aku. Bapakku ibu sudah dadekno aku alim ini. Tapi aku ngalimno anakku. Orang mesti iso kaya aku. Sing tak kandhani jeng sing mesti bodohku mbahku. Mergo dadekno wong bodoh. Nah bapakku iku pinter tuh wong dadekno aku apa? Terakhir jawabnya itu pokoknya butuh yang korban terakhir tak kandani jeng ya semesti bodoh itu bagus karena
Ayo saiki sing dadi dosen, dadi rektor, dadi pengusaha. Bapake ra uton kabeh. Yo to. Ketika kita ahli metodologi pendidikan, pakar pendidikan, ayo anake sekrungu SMP dolanan sidi porno gede wis kriminal, dongane ya Allah, ampun narkoba, ampun LP. Banyak anaknya presiden yang misalnya anaknya wis ning penjara. Coba, bukan saya nganggap ini enggak, manusia itu enggak ada yang manjan manusia biasa brother, cuma minimal aja sombong gitu loh. Kata siapa karir presiden itu hebat? Iya nak ditolak dekne presiden hebat, tapi nek dibandingno bapake awam utun iso dadekno presiden, dekne presiden ayo. Dadekno anake menteri kabotan wong sewis. Lha iku sunat wae, dadi kudu tawadhu, kudu napa? Mulane kiai-kiai sing alim rata-rata senengane uripe biasa. Biasa banget kados tiyang awam. Ya karena dia tahu tradisi Tuhan itu tahu betul dia, makanya dia sudah mengawamkan diri dini. Jarang loh, ya alim-alim semua nang serbuanan itu jarang. Jagani jatuh berapati jero teman-teman siap-siap. Tapi kita darah nang serbanan gak sunat ya goblok kowe. Dia serbanan sunah Rasul, serbanan ya coba gedingi goblok. Wong ngakoni sunah kok gedingi goblok. Tapi ke dia serbanan ya siap-siap ceblok. Ngono ae pokoke ngono terus diterangno wis. Wis padha mikire lah. Lah daripada nerangno sistem sosial ku ruwet. Ya, nerangno sistem sosial napa ruwet, ora roh akibate, ora roh jlundrunge wis ndonga ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis wa takilni ila nafsi tarfata aini. Wis wae pasrah pangeran kabeh kita ora melok ngurus. Ora roh jlundrung nih. Nah, nggak diwaca Gusti pun tenan Gusti ampun pasrah teng kula mohon jelas mboten saged kula niki pun jelas mboten saged. Tapi wis kadung kliwat ora muni ngono dadi wis. Nah sebagian riwayat tentang tambahan fatadurroni, malah sebagian riwayat lu ekstrim fatadurroni. Nak jenengan masrahno teng awak kula, mesti awak kula anane namung madharate teng kula piyambak. Ini pancen tenan nggih. Kula tuh ngrasakno tenan. Lha iya wong bodho hormat wong alim, sering salam templek ngurmati, barokah seneng wong alim, anake dadi ngalim. Kok nek anake ngalim biasa dihormati, metu ujube takabure, diwales pangeran anake nakal, cek cepete dunya iku cek napa? Cepete. Lha iku repot. Lah sing bener dia sadok ora usah mbok terangno sing bener entik, mbok aja melok-melok ngurusi dunya, la takil nilah. Ndak contoh gampang kan ngono. Wong pedagang ulet, saking ulete nabung kreatif dadi sugih. Mbok anake ngertine bapake sugih, jalukane ninja, mobil terkini, HP terkini, nggih mboten. Akhire dadi goblok. Goblok campur idi, yo. Wes akhire engko jatuh miskin. Bareng jatuh miskin kok butuh sugih meneh. Anake nakal meneh, mlarat meneh, ngono terus ngono tok. Lah gua analisis lah opo pengeran teng analisis barang. Kowe kepengin dadi pengamat sing bidul-bidul lha opo? Pengamat agar sini ngarepe diomongno. Lho kula nu ati jejer pengamat pas kasus si anaknya Deni, anake sinten? Ahmad Dhani nabrak. Ya. Ya kula kan sering kadang-kadang acara bareng. Itu Gus, akibat kalau orang kaya gitu banyak pola. Kowe pengamat terus omong. Nah ning daerah kula pengamat wong alim kan jek mulya wong alim pas acara kundangan. Wis begini Gus. Pengamat itu didelok itu langsung dikomentarin. Aku wong alim, ora usah komentar, langsung pengiran. Maksudnya piye? Nak kowe roh wong sugih terus tukang zina, tukang ngumpul wedokan mergo apa? Karena kaya, makanya bisa bermain perempuan banyak. Nah padha londe-londe sing ning dalan takoki sebabe apa kok dadi londe? Mergo melarat. Dadi golek mangan. Jadi anggar wong sugih dhewe wedokan akeh jarimu mergo sugih. Engko jare kok ngamati lonte sing melarat ini karena ekonomi. Cangkemmu lu dijogo, ngomong apa yang ning ngarep. Sebetulnya kan lucu kan, nak wayahe wong sing didelok sugih dari perzinahan mergo sugih. Engko nek didelok lonte-lonte melarat dari perzinahan mergo ekonomi. Lha ngono kok mbok omongno ngalor gitu. Terus saya berikan astagfirullah, astagfirullah nak pancen rezekimu ora apa-apa tapi aja ngomongi aku, aku minta maaf. Kena ngomongnya aku gak ngergani wong alim. Lah kalau jenengan bilang aku wong alim ngomong kuwi hidayah, biadillah. Biaya itu wae pangeran. Kadang wong melarat ra zina ya akeh, wong sugih ra zina. Ya akeh hidayah biadillah.
Aku biasa ramel-ramel urusan dunia, jadi ora tau ngamati. Mundung aku latakilni ilah nafsi. Tapi kita ya kepengen tobat, hampir tidak astagfirullah pasti. Nah, artinya aku harus anut pengamat di dunia sendiri, di kalkulus mereka juga bisa baik, dan yang baik juga banyak. Tapi kita sebagai ahlul ilmi itu orang iso dunia betul orang iso. Misalnya Anda bilang presiden hebat, menteri hebat, rektor hebat, ya oke lah, jadi rektor itu hebat. Tapi kalau pertanyaannya, bapaknya Utun ngasih lode ini jadi rektor, apa dia bisa menjadikan anaknya minimal rektor kayak bapaknya? Misalnya Dahlia dia kan tidak semua orang sukses bentuknya ada harus jadi rektor. Wong kebablas anake ora iso apa-apa. Kadang SMP kudu ra munggah. Lah iku pangeran. Jadi nek didelok reputasi gini kita ini tidak siapa, semuanya tidak siapa-siapa. Orang Amerika katanya hebat. Mangane gizi, di presiden wong turunan Afrika ngono, caireng ngono, pangeran. Pangeran agawe nak melehno wong ku gampang. Orang tahu semua Barack Obama turunannya orang mana coba? Orang Afrika. Katanya kulit putih lebih cerdas. Nyata orang Amerika di presiden. Ya pangeran begitu bikin pertunjukan begitu. Nah kita sebagai ahlul ilmi, ahlul iman gampang. Asyhadu alla ilaha illallah. Soalnya wa anna allaha ala kulli syai'in qadir. Sing kuwasa iku pangeran ora presiden ora. Lah kita saiki risau. Ambek presiden ora cocok risau iku sing gawe ya pangeran biasa wae. Dene wong alim delok presiden ya ora kuat, menteri ora kuat, direktur ora kuat, sing kuat iku anna allaha ala kulli syai'in qadir damai. Sing bingung kok wong drengki. Mergo jagone kalah. Lah iku mung bingung. Jagone kalah pas jago ora entuk dhuwit. Nek entuk dhuwit ora bingung. Wah, aku sentuh. Lho iya, tenan sing dukung wis entuk, ora dadi aku sentuh ae kok. Iku malah repot meneh. Mun guys saiki dilatih ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis la takilni ila nafsi tarfata ainin wa asli fi sya'nakum. Sya'nikul langit. Niki kula donga niki kula pokoke amin niki donga sing kula sering waos teng Mina. Sing pun donga siji napa? Apa? Siji sura nak. Pun bener kira tadi baleni. Nek sing dereng bener mau dibaleni mbek dongane sinten Sayyidah Aisyah mau daripada nerangno pangeran keliru ya. Wa as'aluka bima sa'alaka bi abduka wa rasuluka napa? Muhammad. Niki kula sukani buka dima nggih donga niki nggih pokoke kitab da'awat niki sering kula waos. Terus kula wingi pas haji niku beto Bukhari Kitabul Iman, terus beto Muslim Kitab Syafaat, beto kitab Ihya niku kitab da'awat niki kula fotokopi. Kula jeling pas teng Madinah sinau Bukhari pas teng Mina maca donga niki. Lan jenengan akhlak kula kaji kene kaji kula ibadah iki lali kula. Saking ngake sinau nganti lali. Jadi kenangan kula pas ngantem jam 2 apa nganti lali. Nggih lali tenan Ustaz. Oke, tapi kula yakin nek kaum balang setan pun yakin kula, tapi lali maksudnya dia tawaf ifadah nggih kula lampahi tapi lali. Nyoro dadi wong alim nyoro. Tawaf ifadah kepikiran. Wong sakmene aji kabeh njaluk ridane pangeran terus kabeh kepengin apa? Diridani. Ampun Gusti jenengan sugih. Ridani sebel ampun sing keliru-keliru Allah Gusti. Kelirune tiang-tiang ora penting kanggo napa jenengan. Dadi ana wali jenenge Barah wali angkatane Nabi Musa. Niku Nabi Musa nate salat istisqa iku ora mandi. Padahal Nabi Musa niku salat istisqa iku ora mandi. Bulan balen ora mandi. Takok nak mbek pangeran, ya Allah kenapa donga kula ora mandi ngeten. Musa di antara sing donga iku ana wong hasud, ana wong namam tukang adu-adu. Jare Nabi Musa, akhirni ya Allah fa ukhrijahu. Jenengan critane niku sinten kula usire. Jawabe pengiran lucu. Aku ngaramno adu-adu malah mbok kon adu-adu ya ora. Ya ora bakal tak judo. Ngene jalan tengah ngene. Jadi tadi tidak mandinya bukan salahnya Nabi siapa? Musa, mereka ada orang yang pecundang mau sing tukang adu-adu. Tapi pangeran hubungannya dengan Nabi ini lucu-lucu. Ngene wes aku di kawula sing tak seneng lucu wong. Yudkhikuni fil yaumi salasa marrat. Minimal sedina guyon aku ping 3. Jenenge iku Barah.
Wonge sifate ngene. Kula iki wong lucu, kula pegawene mlaku ning dalan-dalan. Senengane ning lapangan. Tapi aja ora wong sangka rogen kok bar lho. Mau bapak foto jazabe terus bagep nopo bar. Bareng ketemu Nabi Musa langsung mending ngene bar. Jenengan goleki kula. Iya, ya. Kon pangeran toh nggih, jare. Tenang ya. Kon apa jare? Kon donga istisqa ya. Dungane ngene tok. Ya Allah. Napa langit mun mboten nurut ambek jenengan. Nanti kon udan cek angel. Lah nek jenengan ra maringi udan mergo ngomong do maksiat, apa maksiate mereka ganggu kerajaan jenengan kan mboten. Wong ra penting ae jenengan pikir jare. Ora penting ae jenengan apa? Langsung udan. Piye gitu. Padahal selama ini dirumuskan ana udan mergo kakean maksiat. Napa maksiate mereka ganggu kerajaan jenengan? Napa bahayano jenengan sehingga engkau ketakutan? Enggak juga kan ya Allah. Ora penting ya jenengan pikir. Semutan. Lha iku Nabi Musa ku getem nanti apa jotos bar. Mergo dianggap dongane ra sopan. Terus jawab Allah la taf'al ya Musa fa innahu yudkhikuni fil yaumi salasa marrah. Ojo bojo to sing Musa wong iku lucu ya. Dadi wali kok jalur lucu pirang-pirang. Lah kowe wali serius ora? Mergo ibadah berat-berat ra siap. Wali lucu ya ora. Mergo lucu nek duwe akeh seneng. Wali kok seneng duwe, wali amatir. Kowe wali kok seneng nganggur mangan tanpa kerja, wali cek pengangguran. Ya LP ini kenapa? LP. Ini cerita nyata bukan hoak. Saya sering ditamuni orang-orang dulu ketika saya open house. Ojo baleni saiki aku wis usilah. Dulu ketika saya 2 tahun yang lalu kalau saya open house. Nggih mau kedar saiki ditakdir pangeran maringi kula saniki pun boten kumpul tiang kecuali pas mulang. Jadi kena dolan nggonku nak sing ora pernah sepuh dosa. Jenenge ganggu ora sowan tapi jenenge ganggu. Dan kula ora kena hisab be pangeran kan kula menate open house. Salam dhisik ora manfaat to saiki wis kliwat. Ada orang itu terlalu ekstrim dalam berislam. Pilihannya macam-macam jenis ekstrim. Tak tanya, Anda kenapa milih begitu? Karena ingin masuk surga, Gus. Terus tak beri contoh. Ada peradaban yang disepakati menurut orang itu baik, menurut Allah juga baik. Yaitu pengganti jihad adalah birrul walidain, dan itu juga berdasar hadis sahih. Saya bilang dan itu juga berdasar hadis sahih.